Kastil Besi Hitam Bab 681, Tampilan Baru, 2. Sumber air terjun yang mengalir dari gunung abadi ini bermula dari mencairnya endapan salju di puncak gunung. Setelah Heller melakukan beberapa penyesuaian cepat, Zhang Tai melihat perubahan baru dalam bentuk gunung abadi. Ada puncak gunung baru yang tingginya lebih dari 2000 meter yang ditutupi salju putih. Saat melihat hal ini, Zhang Tai sekali lagi memuji keajaiban Kastil Besi Hitam. Aku khawatir hanya pencipta sebenarnya yang bisa membuat ini. Ketika Zhang Tai dan Heller sedang merencanakan dan menyesuaikan peta 3 dimensi pada ruang dan renovasi topografi, Agan, Aziz, dan Edward telah tiba di sisi mereka dan mengamati peta 3 dimensi dengan pandangan tertarik. Tuanku, bisakah Anda membuatkan bengkel pandai besi untuk saya kali ini? Edward bertanya sambil tersenyum lebar di sisi Zhang Tai. Kamu ingin bengkel pandai besi? Zhang Tai melirik Edward dengan tatapan tercengang. Yup, dengan bengkel pandai besi, saya akan bisa memproduksi segala macam instrumen untuk Anda, tuanku. Zhang Tai melirik Heller, bisakah? Ya, itu hanya membutuhkan sedikit penyimpanan energi dasar. Kita bisa menata ruang independen di dasar gunung abadi yang bisa berfungsi sebagai bengkel pandai besi. Edward sambil membuat api bersuhu tinggi. Heller mengangguk sambil membuat sedikit penyesuaian pada peta 3 dimensi. Tak lama setelah itu, sebuah ruang rapi muncul di dalam gunung abadi, yang selanjutnya terbagi menjadi banyak sel yang terisolasi dan saling terkait. Selain itu, terdapat puluhan titik api di lapangan di ruang tersebut. Melihat ini, Edward tersenyum puas. Tuanku, saya membutuhkan gudang bawah tanah dan beberapa tong anggur di pedalaman gunung abadi. Dengan mereka, saya bisa membuatkan segala jenis minuman yang enak untuk Anda. Aziz membuka mulutnya. Zhang De melirik Heller lagi, kita harus memperlakukan mereka dengan adil, buat saja untuk Aziz. Heller membuat sedikit penyesuaian lagi pada posisi gunung abadi. Hasilnya, gudang bawah tanah seukuran gua gunung dan ratusan tong anggur besar muncul di peta. Seluas lebih dari 20 km persegi, ruang bawah tanah itu dibagi lagi menjadi banyak lapisan. Aziz begitu senang melihat hal itu. Bahkan Zhang Tai terkejut dengan penyesuaian seperti itu. Apa kita perlu area seluas itu? Ya, benar. Aziz menyela Zhang Tai. Tuanku, ketika Anda memiliki tugas yang besar, Anda pasti akan merasakan manfaat gudang bawah tanah ini. Saking bersemangatnya Agan, ia terus menggosok-gosok tangannya ke satu sisi. Tuanku, bisakah Anda membangun sebuah gunung batu di luar gunung abadi? Ini bisa menyediakan batu arsitektur yang cukup untuk saya dengan lebih baik. Hanya ada sedikit batu yang tersisa di Kastil Besi Hitam sekarang. Sebelum Zhang Tai mengucapkannya, Heller sudah menunjuk ke peta, sementara bukit gundul yang bergelombang muncul. Ada batu biru, batu marmer, granit Cina, dan obsidian di bukit ini, yang tersedia untuk membangun beberapa kota. Terima kasih. Mata Agan berbinar saat dia mulai tergagap. Zhang Tai juga tidak bisa menahan tawanya, betapa lucunya mereka. Setelah Edward, Aziz, dan Agan mengajukan persyaratan mereka, sebuah pemikiran penting terlintas di benak Zhang Tai. Rumah kabin tersebut masih jauh dari memenuhi tuntutannya saat ini. Aku butuh rumah yang lebih luas yang bisa menampung lebih banyak orang. Zhang Tai melihat peta sebentar sebelum memilih tempat yang meliputi dataran luas seluas lebih dari 10 km persegi yang bersandar pada puncak salju di lereng bukit gunung abadi. Di tempat ini, apakah kamu punya permintaan lain untuk rumah ini, misalnya eksterior? Sesuai keinginanmu, Zhang Tai berkata dengan santai. Heller kemudian menunjuk ke tempat yang dipilih Zhang Tai, sementara sebuah bangunan tinggi yang menempati area luas muncul di peta 3 dimensi, yang tertinggi adalah lebih dari 200 meter. Zhang Tai tercengang melihat kompleksitas arsitektur di area tersebut. Karena bangunan tertinggi di peta 3 dimensi pastinya adalah sebuah pohon besar. Tepatnya, itu adalah istana yang tampak seperti pohon besar. Banyak tempat di gedung itu yang tidak terbayangkan. Bahkan sebelum bencana terjadi, manusia tidak pernah bisa membangun gedung setinggi ini. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bukankah akan rusak? Zhang Tai bertanya pada Heller dengan tatapan ragu. Kalau bangunan beton pasti roboh karena tidak sesuai dengan struktur mekanika bangunan. Namun, sebenarnya itu bukan bangunan, melainkan pohon. Ini adalah pohon istana. Itu terbuat dari makhluk hidup berbasis silikon khusus. Pohon buah Manjusaka Karma dapat menghasilkan benih pohon istana, yang mengkonsumsi lebih banyak penyimpanan energi dasar, nilai pahala, dan nilai aura daripada yang dibutuhkan untuk membangun pohon istana yang sebenarnya. Kompleks istana. Namun, pohon istana ini mempunyai kelebihan, ia dapat terus tumbuh dan memperluas ruang dan lahannya. Setelah memasukkan penyimpan energi dasar, nilai pahala, dan nilai aura sekali dalam menumbuhkannya, kita tidak perlu memasukkan sumber daya lain atau membangun gedung lain meski populasi penduduknya bertambah. Pohon istana seperti itu sangat cocok untuk tempat tinggal manusia. Benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai bahwa itu adalah pohon istana.
Setelah terkejut selama beberapa detik, Zhang Tai mengangguk dengan paksa. Baiklah, ayo kita tanam pohon istana ini. Tuanku, mohon agar pohon buah Manjusaka Karma menghasilkan benih pohon istana. Zhang Tai membuka panel manajemen Castle of Black Iron ketika dia melihat sub-opsi produksi benih pohon istana di bawah opsi produksi benih dan buah khusus pohon buah Manjusaka Karma. Saat melihat sumber daya yang diperlukan, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Namun, Zhang Tai merasa sangat bahagia saat dia berpikir bahwa dia bisa hidup dalam makhluk hidup berbasis silikon yang eksotis. Selain itu, dia hanya perlu memasukkan sumber daya satu kali. Oleh karena itu, Zhang Tai mengertakkan gigi saat dia menekan tombol. Tuanku, apakah Anda ingin menghasilkan benih pohon istana, ya atau tidak? Iya tidak. Ya, segera setelah menekan tombol ya, Zhang Tai merasakan pohon buah Manjusaka Karma di sisinya memancarkan kilau kekuningan. Setiap daun dan ranting pohon kecil itu memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, daun-daun pohon saling bergesekan, menimbulkan suara yang merdu seperti suara organ. Setelah beberapa menit, kilauan pohon kecil itu menghilang sementara sebutir biji seukuran nanas bergelantungan di atas pohon kecil itu. Zhang Tai berjalan ke depan pohon kecil itu dan mengambil benih dari pohon kecil itu. Sambil memegang benih itu, Zhang Tai merasa seperti memegang batu yang berat. Setelah memandanginya cukup lama, Zhang Tai tidak melihat hubungan apapun antara benih seukuran nanas dan pohon istana di peta 3 dimensi. Dengan adanya satu lagi pasangan dan warga, Zhang Tai merasa pohon kecil itu sangat bahagia. Zhang Tai datang ke sisi Heller dengan membawa benih itu di tangannya. Apa yang saya lakukan sekarang? Zhang Tai bertanya pada Heller. Berikan saja padaku, tuanku. Zhang Tai kemudian menyerahkan benih itu kepada Heller. Apakah Anda punya permintaan lain? Tuanku, Zhang Tai menunjuk ke arah mata air pegunungan, terserahlah, karena aku sudah menginvestasikan begitu banyak sumber daya untuk renovasi ini. Maka tingkatkan saja mata air pegunungan itu. Tuanku, apakah Anda ingin mempromosikan mata air pegunungan yang berkualitas menjadi mata air pegunungan aura kelas A? Apakah ada perbedaan mata air pegunungan aura kelas A satu tingkat lebih tinggi dari mata air pegunungan berkualitas? Di dunia luar, terdapat juga beberapa mata air pegunungan aura kelas A alami di alam liar. Kalau begitu, gunung aura kelas A muncul. Bagus. 10 menit kemudian, setelah menyetujui beberapa detail, Zhang Tai dan Heller kemudian mengkonfirmasi rencana renovasi ruang dan topografi kastil besi hitam sepenuhnya. Dalam rencana baru, seluruh gunung abadi dan lebih dari 100 km persegi tanah di sekitarnya dikelilingi oleh sebuah danau besar, yang terhubung dengannya, beberapa sungai memberi makan dan mengairi tanah di sekitarnya. Kastil besi hitam ditutupi dengan tanah subur dan hutan yang kaya akan sumber air. Abyss of Chaos, setelah diperluas 10 kali lipat, berada di ngarai yang dikelilingi oleh gunung abadi. Tuanku, apakah Anda memerlukan penyesuaian lain? Tidak dibutuhkan. Kalau begitu, mari kita mulai. Bagus. Hingga 1 detik sebelum renovasi dimulai, aliran air berkecepatan tinggi yang mengalir dari langit terhenti, awan warna-warni mulai menyebar ke segala arah. Dalam sepersekian detik, ia telah menutupi kastil besi hitam. Menyaksikan pemandangan yang begitu aneh, semua penghuni rumah kecil di kejauhan menjadi bingung. Mereka hanya berdoa dengan suara keras. Heller kemudian melemparkan benih pohon istana itu ke awan berwarna-warni. Heller, apakah ada masalah dengan penduduk itu? Zhang Tai bertanya. Tidak masalah, tuanku. Karena mereka dibawa oleh Anda, selama Anda baik-baik saja, mereka akan baik-baik saja. Sebelum Zhang Tai memahami kata-kata Heller, awan warna-warni mulai bergulung. Di awan berkabut, Zhang Tai tidak bisa melihat apapun di dekatnya. Tanah mulai berguncang, gunung abadi di bawah kakinya mulai berguncang, seluruh dunia mulai berguncang. Pada saat yang sama, Zhang Tai mendengar suara jatuh dari segala arah. Zhang Tai merasa sedang berdiri di atas mobil yang sedang berjalan di jalan bergelombang yang dilapisi dengan butiran halus. Setelah 3 menit, batu tersebut berhenti sementara awan warna-warni yang menutupi seluruh ruang mulai memudar hingga ke wilayah marginal. Dalam 3 menit, kastil besi hitam telah mengubah tampilannya secara signifikan. Itu berkembang puluhan kali lipat dan menjadi tak terbatas. Seluruh gunung abadi setinggi 12.000 meter seperti pilar dunia. Gunung tinggi itu bergelombang seperti naga Cina di tengah-tengah kastil besi hitam. Zhang Tai menundukkan kepalanya sambil menatap kakinya sendiri. Dia merasa telah datang ke dunia baru. Meskipun berada di lereng bukit, tingginya masih lebih dari 6.000 meter. Di kejauhan, sungai surga mengalir dari langit. Benih pohon istana telah tumbuh menjadi istana seukuran pohon di belakangnya yang tingginya lebih dari 200 meter, mahkotanya sama indah dan fantastisnya dengan awan berwarna-warni. Di tempat yang lebih jauh dan lebih tinggi di belakang pohon istana, Zhang Tai melihat puncak gunung yang indah dikelilingi oleh awan putih. Menciptakan dunia, Tuhan kita menciptakan dunia baru. Di kota kecil, lebih banyak orang yang merespons saat ini.
Mereka begitu tersentuh hingga mereka menitikkan air mata saat melihat Tuhan mereka menciptakan dunia baru. Semua orang kemudian berduyun-duyun menuju satu-satunya kuil di kota kecil itu. Sejak saat itu, keyakinan yang teguh menjadi tidak dapat dihancurkan. Setelah beberapa jam, Zhang Tai meninggalkan Castle of Black Iron. Kastil Besi Hitam bab 682, fenomena di dunia yang kacau. Pegunungan Kalai adalah daerah aliran sungai alami utara selatan koridor manusia Black Sun dan pegunungan tertinggi di koridor tersebut. Pegunungan ini bergelombang puluhan ribu mil dari timur ke barat. Itu meluas ke wilayah liar hitam atau abu-abu tak berujung di peta di barat dan mencapai pantai di timur. Setelah beberapa hari hujan lebat, lebih dari 1000 mil persegi pegunungan Kalai tertutup kabut. Banyak orang yang mengungsi dari utara berkumpul di utara daerah aliran sungai alami. Saat ini, bagian utara pegunungan Kalai ditutupi tenda pengungsi. Di tempat yang paling ramai, tenda pengungsi abu-abu panjangnya lebih dari 100 mil. Sebelum para pengungsi sebelumnya pergi, pengungsi baru berdatangan. Kematian terjadi setiap hari. Ada yang meninggal karena bencana alam, ada pula yang meninggal karena sebab manusia. Kelaparan, penyakit, kedinginan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan terjadi di kamp pengungsi. 2 hari lalu, garnisun di Pelabuhan Kalur Federasi Ungafa baru saja menumpas kerusuhan sipil di bagian paling barat pegunungan Kalai, yang menyebabkan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Karena sudah lama tertahan di pelabuhan, didorong oleh rasa lapar dan ketakutan, sejumlah besar pengungsi mulai berdatangan ke Pelabuhan Kalur untuk mengambil tiket kapal uap 2 hari yang lalu. Yaitu tanggal 27 Agustus. Tidak ada yang tahu kapan kerusuhan dimulai. Ketika perintah dasar runtuh, para pengungsi mulai menculik kapal uap dengan kekerasan, menyebabkan tragedi tersebut. Polisi yang menjaga ketertiban dilindungi oleh banjir pengungsi, menyebabkan kecelakaan terinjak-injak yang parah. Beberapa pengungsi yang berebut menaiki kapal uap terdorong ke dalam air laut yang sedingin es. Beberapa tukang perahu dibunuh oleh para pengungsi dengan belati. Kekacauan di Pelabuhan Kalur akhirnya mempengaruhi seluruh kota. Ketika kapal penumpang Golden Pearl seberat 2000 ton terbalik setelah bertabrakan dengan kapal uap lain yang berlabuh di pelabuhan di bawah kendali banyak pengungsi, penindasan berdarah dimulai. Bukanlah hal baru bagi para penguasa untuk mempertahankan ketertiban mereka dengan kekerasan dimanapun mereka berada. Namun, jika hal itu terjadi pada saat ini, keadaannya lebih menyedihkan. Di depan ancaman pasukan iblis, pasukan manusia menekan pengungsi manusia. Implikasinya jelas ini adalah dunia yang kacau, dunia yang benar-benar kacau. Ketika semua perintah memberi jalan kepada naluri manusia untuk mencari kelangsungan hidup dan semua aksioma bersembunyi di balik pukulan dan pedang. Hujan deras berturut-turut tak mampu menghilangkan noda darah di Pelabuhan Kalur. Mayat para pengungsi yang terbunuh dalam penindasan itu langsung dibuang ke laut. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka sama sekali ketika pengungsi baru berdatangan ke kota Kalur. Di Goose Bay, Federasi Fedirak, yang berjarak lebih dari 1.200 mil dari kota Kalur, juga terdapat banyak pengungsi. Ada jalur Teluk Angsa di Teluk Angsa yang melaluinya para pengungsi yang tidak memiliki alat lalu lintas untuk mendaki pegunungan Kalai dapat menembus pegunungan Kalai. Karena ini musim hujan, jalur Goose Bay tidak berfungsi. Akibat banjir pegunungan, banyak bagian jalur yang runtuh sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Menembus pegunungan Kalai dengan cara ini. Seorang komisaris militer Federasi Fedirak sedang berdiri di platform tinggi, basah kuyup. Di tengah hujan lebat sambil memegang trompet yang terbuat dari lembaran besi dan berteriak sekuat tenaga untuk mencegah mereka pengungsi memasuki Goose Bay Trail. Beberapa pengungsi berhenti sementara lebih banyak pengungsi masuk dengan kaku dan diam. Ketika mereka melewati komisaris militer muda ini, mereka bahkan tidak meliriknya. Komisaris militer muda itu hanya menyaksikan sejumlah besar pengungsi memasuki jalur Teluk Goose dengan peta yang disederhanakan di tangannya dengan tatapan sedih. Di musim seperti itu, kurang dari 1/10 orang akhirnya bisa menembus pegunungan Kalai melalui Goose Bay Trail. Lebih banyak pengungsi berkumpul di Upton, ibu kota Federasi Komersial Bebas, lebih dari 3.000 mil jauhnya dari Goose Bay. Upton adalah kota aerotropolis dan komersial terbesar dan paling terkenal di utara koridor manusia Black Sun. Kota ini dan Mill Bay di selatan pegunungan Kalai keduanya merupakan anggota Federasi Komersial Bebas. Dengan pegunungan Kalai di antaranya, kedua kota tersebut terhubung satu sama lain melalui maskapai penerbangan, yang mendukung kemakmuran seluruh Federasi Komersial Bebas. Upton City pernah mengelola maskapai penerbangan terbesar dan paling makmur yang melintasi pegunungan Kalai di utara koridor manusia Black Sun. Saat ini, volume lalu lintas udara Upton 10 kali lebih makmur dibandingkan sebelum Perang Suci. Banyak kapal udara mengalir dari selatan dan mendarat di kota Upton untuk membawa pengungsi dari sini. Setelah tragedi terjadi di Pelabuhan Kalur, populasi garnisun yang dikirim ke sini untuk menjaga ketertiban kota Upton meningkat menjadi 300.000. Semua kapal udara di kota Upton dikelilingi dengan kawat berduri 3 lapis.
Di tengah hujan lebat, pengungsi yang padat berkerumun di luar pangkalan pesawat dan menyaksikan kapal udara di langit. Setiap pesawat yang mendarat akan menimbulkan kekacauan karena banyak orang akan membanjiri pangkalan pesawat itu. Mereka yang memiliki sertifikat kehormatan boleh pergi dulu. Mereka yang memiliki sertifikat kehormatan boleh pergi dulu. Para garnisun melambaikan tongkat mereka dan dengan kejam memukuli para pengungsi yang berusaha menyerbu ke pangkalan pesawat, menyebabkan mereka berdarah. Para pengungsi yang mengangkat sertifikat kehormatan merah tinggi dipilih dari kerumunan dan diizinkan memasuki pangkalan pesawat terlebih dahulu. Mereka diizinkan keluar dari sini terlebih dahulu sebelum kelompok kapal udara berikutnya tiba. Sertifikat kehormatanku, sertifikat kehormatanku, seseorang mengambil sertifikat kehormatanku yang ditinggalkan suamiku. Seorang wanita yang sedang menggendong seorang gadis berusia 5-6 tahun berjas hujan menangis keras di pintu masuk pangkalan pesawat sambil mengubah wajahnya secara drastis. Dalam kekacauan itu, ketika wanita itu mengangkat sertifikat kehormatannya, tangan lain terulur dari sisinya. Sebelum wanita ini menjawab, sertifikat kehormatannya telah dirampas. Saat itu, sebuah baut ditembakkan dari lubang bartizan di atas pintu masuk pangkalan pesawat dan membunuh orang yang ingin menyelinap ke pangkalan dengan sertifikat kehormatan. Ini mengejutkan semua orang ketika mereka semua mundur 2 langkah ke belakang. Seorang komisaris militer Letnan 1 dengan cepat keluar dari bartizan dan mendatangi pria yang terbaring mati di tanah dengan sambaran menembus jantungnya. Komisaris militer kemudian mengambil sertifikat merah itu. Setelah itu, dia mengeluarkan wanita yang menangis itu dari kerumunan dan meletakkan sertifikat kehormatan itu di tangannya. Selain itu, dia berbisik kepada seorang tentara di sisinya untuk mengawal wanita dan putrinya ke pangkalan pesawat itu. Siapapun yang berani mengambil sertifikat kehormatan, akan mati. Letnan 1 mengawasi para pengungsi itu dengan ki pembunuh yang berat. Sebelumnya di Federasi Komersial Bebas, ketika seorang tentara membunuh warga sipil dengan santai, hal itu akan menimbulkan kekacauan besar. Namun, saat ini, tidak ada yang mempedulikan hal itu. Segera setelah wanita itu memasuki pangkalan pesawat bersama putri kecilnya, sebuah pesawat berukuran sedang tiba dari utara untuk diisi ulang. Beberapa menit kemudian, wanita itu menerima kabar bahwa sebuah pesawat berukuran sedang akan segera terbang selama tersedia tempat duduk untuknya. Wanita itu kemudian mengikuti seorang prajurit menuju pesawat berukuran sedang itu sambil menggendong putrinya setelah mengucapkan terima kasih yang tulus berkali-kali. Saat wanita itu menaiki pesawat tersebut, ada seseorang yang turun dari pesawat tersebut. Banyak orang yang merasa malu melihat orang tersebut turun dari pesawat, termasuk kapten pesawat tersebut. Tuan Peter, tidakkah Anda perlu memikirkannya? Jika Anda ingin melindungi kami agar keluar dari sini, kami dapat membayar Anda 2.000 koin emas sebagai hadiah ketika kami tiba di tujuan. Seorang pria gemuk berpakaian bagus memperhatikan orang yang turun dari pesawat. Orang tersebut bernama Peter, seorang pemuda berusia 28 tahun. Dengan pedang panjang biasa di satu sisi pinggangnya, dia terlihat cukup biasa-biasa saja. Mendengar hal tersebut, jantung wanita itu berdebar kencang saat dia akhirnya mengetahui bagaimana dia mendapatkan lowongan tersebut. Ketika seseorang hendak turun dari pesawat, setelah bernegosiasi dengan personel di pesawat tersebut, komisaris militer setuju untuk mengizinkannya masuk. Saat ini, meski egois, dia memang takut Peter akan berubah pikiran lagi. Karena kamu telah tiba di sini, kamu jauh lebih aman. Kekuatan Korps Iblis tidak dapat mencapai sini. Kamu dapat melintasi pegunungan Kalai dalam waktu kurang dari 2 hari. Oleh karena itu, aku tidak perlu tinggal di pesawat itu. Peter menolak lamaran pria itu dengan melambaikan tangannya. Meskipun semua orang mengundang Peter untuk tinggal, mereka gagal untuk memindahkannya. Peter, akankah aku bertemu denganmu lagi di masa depan? Seorang gadis pirang berusia 18 tahun datang ke pintu Palka ketika dia melihat pria yang pergi dari sini dengan tatapan kagum dan enggan. Mata murni gadis itu tampak selembut air. Saat Peter melihatnya, dia mengerti maksudnya. Semua orang yang mengantar Peter pergi tidak berbicara. Mereka hanya mengawasinya diam-diam di satu sisi, termasuk ayah gadis itu. Setelah tinggal di pesawat selama 2 hari, semua penumpang, termasuk orang tua gadis itu, telah memahami pikirannya. Wanita muda selalu memuja pahlawan dan pria berkuasa, terutama mereka yang telah menyelamatkan mereka dan dapat membuat mereka merasa sangat aman selama krisis. Kastil Besi Hitam Bab 683, Situasi di Koridor Manusia Black Sun 1. Setelah melirik gadis itu, pemuda bernama Peter itu memperlihatkan senyuman cerah sambil melambaikan tangannya ke arahnya. Pada saat yang sama, dia berkata, selama kamu masih hidup, kita akan bertemu satu sama lain suatu hari nanti. Oleh karena itu, Mansa, kamu harus hidup dengan baik. Mata Mansa langsung bengkak karena air mata. Peter berbalik dan memperhatikan wanita yang sedang menggendong putrinya sambil tersenyum. Setelah itu, dia memiringkan tubuhnya, membiarkan wanita itu naik ke pesawat. Baiklah, kembalilah sekarang.
Selamat jalan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Peter mengeluarkan kanopi kedap air dan meletakkannya di atas kepalanya. Setelah itu, dia melangkah menuju tirai hujan. Mansa, lupakan dia. Kamu dan Peter tidak hidup di dunia yang sama. Kamu hanya bertemu secara kebetulan. Ibu gadis itu, yang tampak anggun dan mulia menghiburnya saat dia mendekati punggung gadis itu dan meletakkan tangannya di atas bahu gadis itu. Ayah gadis itu berbalik dan melirik gadis itu. Setelah itu, dia mengangkat bahu dan menghela nafas tanpa daya. Melihat punggung Peter, gadis itu menjatuhkan dirinya ke bahu ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Setelah naik ke kapal bersama putrinya, wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke pria bernama Peter. Dia bingung mengapa seseorang tidak ingin pergi dari sini pada saat kritis ini. Wanita ini mendengar cerita Peter di pesawat 1 hari kemudian. Tentu saja, pria bernama Peter adalah Zhang Tai. Pada saat ini, meskipun Zhang Tai masih menggunakan nama samarannya, penampilan dan sosoknya telah berubah total. Dia tidak akan dikenali bahkan jika dia berdiri di depan anggota keluarganya. Garis keturunan abadi yang mampu mengubah tubuh sepenuhnya ditampilkan pada Zhang Tai, menjadikannya orang yang benar-benar berbeda. Setelah meninggalkan lautan berkabut itu, Zhang Tai pergi ke Kekaisaran Norman. Setelah 4 bulan, situasi keseluruhan di koridor Black Sun Humans berubah sekali lagi. Korps boneka iblis memang menghadapi serangan balik kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Kekaisaran Norman di bawah kepemimpinan Marsekal Lin Changjiang. Gubernur Korps Perbatasan Utara Kekaisaran Norman. Di bawah bimbingan Marsekal Lin Changjiang. Korps Perbatasan Utara Kekaisaran Norman melancarkan 2 rute Korps boneka iblis yang sangat banyak ke kota Nein di Provinsi Vis dekat ibu kota Nordinburg di perbatasan utara Kekaisaran Norman. Dengan mengorbankan sebagian besar wilayahnya. Wilayah perbatasan utara Kekaisaran Norman pada bulan Juli. Setelah itu, Marshal Lin Changjiang mengeluarkan perintah untuk meledakkan pekerjaan irigasi terbesar di koridor manusia Black Sun Bendungan Kekaisaran, yang pernah menjadi kebanggaan Kekaisaran Norman. Saat bendungan Kekaisaran hancur, lebih dari 80 miliar meter kubik air mengalir deras ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, kota Nein yang berjarak lebih dari 600 mil dari bendungan hancur sementara Provinsi Vis dan 2 provinsi di dekatnya terendam banjir sekaligus. Di hadapan kekuatan alam, 10 juta boneka iblis terlalu rapuh. Meskipun boneka iblis tidak merasakan sakit apapun, cacing boneka di otak mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa oksigen. Oleh karena itu, boneka iblis juga akan mati jika berada dalam kondisi hipoksia dan pengap terlalu lama. Akibatnya, hanya kurang dari 2 juta boneka iblis yang selamat dari banjir tersebut. Menurut kabar, Korps Iblis Super itu juga mengalami kerugian besar. Karena setelah kecelakaan itu, Korps Iblis Super langsung menghilang selama hampir 2 bulan. Ini merupakan kemenangan yang sangat menginspirasi. Meskipun di teater operasi Selne, pasukan manusia sekutu belum mencapai prestasi gemilang. Karena pertempuran ini, Marshal Lin Changjiang juga menjadi pahlawan dan jenderal paling terkenal dengan visi strategis terbesar di koridor manusia Black Sun. Dia menjadi salah satu jenderal teratas dalam sekejap. Marshal Lin Changjiang mungkin tidak memenuhi syarat sebagai jenderal terkenal jika dia meledakkan bendungan kekaisaran dalam keadaan darurat. Apa yang menakjubkan adalah dia membiarkan orang mengubur bom alkemis di struktur utama bendungan kekaisaran lebih dari 2 dekade yang lalu ketika dia mengambil alih pembangunan bendungan kekaisaran. Di perbatasan utara Kekaisaran Norman dengan biaya lebih dari 88 juta koin emas sambil memobilisasi hampir 1 juta pekerja. Jika tidak melakukan persiapan seperti itu, mustahil baginya untuk menghancurkan bendungan kekaisaran yang sepenuhnya terhubung dengan seluruh gunung dengan melemparkan bom alkemis dari luar. Dikatakan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini kecuali Marshal Lin Changjiang dan keluarga Kekaisaran Norman. Sebenarnya, sepertiga dari cadangan bom alkemis di Kekaisaran Norman terkubur di bendungan kekaisaran. Di mata masyarakat, terutama seluruh warga kerajaan Norman, bendungan kekaisaran hampir tidak bisa dihancurkan. Keyakinan yang begitu kuat bahkan goyah di benak para iblis. Oleh karena itu, hampir 10 juta boneka iblis berkumpul di kaki kota Nein dan bersiap untuk menjatuhkan Nordinburg. Tidak ada yang tahu mengapa Lin Changjiang dan keluarga Kekaisaran Norman melakukan persiapan seperti itu lebih dari 2 dekade yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah Lin Changjiang dan keluarga Kekaisaran Norman telah lama meramalkan bahwa pasukan iblis akan tiba di sini dari utara, dan karenanya mencegah potensi bahaya. Sungguh suasana yang mengerikan. Lawan manapun akan takut dengan plot 2 dekade tersebut. Tentu saja, pemimpin manusia seperti itu sangat mengagumkan. Melalui pertempuran ini, Marshal Lin Changjiang menghancurkan arogansi pasukan iblis yang tak tertandingi dan menyisihkan hampir setengah tahun bagi warga yang belum dievakuasi dari Kekaisaran Norman dan wilayah utara. Koridor manusia Black Sun. Setelah merasa frustrasi di kaki kota Nein, boneka-boneka iblis yang tersisa buru-buru mundur sementara lebih banyak boneka iblis membanjiri ke arah sini dari utara.
Namun, dibutuhkan setidaknya setengah tahun agar jumlah seluruh korps boneka iblis mencapai 10 juta. Dikatakan bahwa korps iblis super juga menderita kerugian besar. Namun, Zhang Tai, yang telah menyaksikan para anggota korps iblis super, menganggap hal itu tidak dapat dipercaya. Di hadapan kekuatan destruktif dari alam, korps iblis super pasti akan menderita kerugian. Namun, hampir tidak mungkin mereka menderita kerugian besar. Sebelum datangnya banjir, iblis sayap akan memperingatkan korps iblis super sekitar 10 menit sebelumnya. Itu sudah cukup bagi korps iblis super untuk menyingkirkan dilema paling berbahaya dan meminimalkan kerugian mereka pada periode itu. Oleh karena itu, korps iblis super tidak menderita kerugian besar, sebaliknya. Mereka menyembunyikan diri dengan cara yang licik setelah kehilangan perisai daging atau tentakel untuk mempertahankan sisa kekuatan mereka. Mungkin mereka sedang membuat rencana, balas dendam atau serangan yang lebih menakjubkan. Kastil Besi Hitam Bab 684, Situasi di Koridor Manusia Black Sun 2. Ketika dia berada di Kekaisaran Norman, Zhang Tai pergi ke Nordinburg di mana dia dengan mudah mengetahui situasi Hana. Suami Hana adalah anggota klan Sines di Nordinburg, yang dipanggil Quinel. Klan Sines adalah bangsawan daun pinus yang merupakan klan bangsawan di Nordinburg. Klan ini terutama berdagang biji-bijian dan minuman. Quinel adalah putra kedua dari kepala klan Sines. Dalam 2 tahun terakhir, bir dan susu formula Hana membuat Sines Clan terkenal di seluruh Nordinburg dan meraup banyak kekayaan. Terkadang bir Hana bahkan tidak dapat memenuhi permintaan. Hasilnya, reputasi Hana sebagai ratu bir menyebar ke seluruh Nordinburg. Semua orang mengagumi klan Sines yang menikah dengan seorang pemintal uang. Hana dan anggota utama klan Sines telah lama pindah sebelum garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne runtuh. Hana dan klan suaminya, sebagai elit di Kekaisaran Norman, menguasai formula bir kekasih darah besi. Oleh karena itu, mereka menjadi sumber daya utama Kekaisaran Norman dan mendapat perhatian khusus dari negara. Zhang Tai tidak tahu di mana Hana sekarang, namun, dia tidak khawatir dengan keadaan Hana saat ini. Adapun wanita yang pernah menjalin hubungan cinta dengannya, Zhang Tai merasa tenang selama dia tahu bahwa dia menjalani kehidupan yang bahagia. Selain Hana, Zhang Tai juga menanyakan situasi Reinhardt dan mantan teman-temannya di perkemahan darah besi. Setelah menerima berita itu, Zhang Tai tercengang. Karena sistem pembentukan militer yang dilakukan Kekaisaran Norman untuk melawan serangan iblis sama persis dengan yang dibayangkan Zhang Tai sebelumnya. Sebagai unit campuran berskala besar, korps secara bertahap diubah. Di Nordinburg, Zhang Tai diberitahu bahwa Kekaisaran Norman secara bertahap mengubah hampir separuh korpsnya menjadi 3 pasukan. Pertama, pasukan pertahanan kota murni, yang terutama bertanggung jawab atas pertahanan kota berdasarkan senjata pertahanan kota. Kekuatan utama pasukan semacam ini adalah para pejuang. Kedua, pasukan kavaleri, pasukan kapal udara, dan pasukan lapis baja, yang disebut pasukan manuver. Anggota pasukan manuver ini lebih profesional dan kualitasnya lebih tinggi. Mereka unggul dalam kemampuan manuver, kemampuan menyerang, dan kemampuan berkoordinasi dengan 2 pasukan lainnya. Kekaisaran Norman meminta pasukan manuvernya untuk dapat menumpas korps boneka setan secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan pasukan lain bila diperlukan. Selain itu, mereka dapat memberikan tekanan pada korps iblis super. Pasukan ketiga adalah pasukan berdarah besi yang sepenuhnya terdiri dari elit di atas LV9. Yang bisa bergulat dengan korps iblis super secara langsung dan memiliki kemampuan hebat untuk bertahan hidup di alam liar. Di Kekaisaran Norman, semua elit korps hanya bisa membentuk satu kekuatan berdarah besi. Hanya ada 5 pasukan berdarah besi di perbatasan utara Kekaisaran Norman dan totalnya kurang dari 500 orang. Pendirian Kam Darah Besi bekas Korps Tanduk Besi Divisi nomor 39 telah diatur ulang. Reinhardt, yang kembali dari teater operasi Selne memasuki pasukan darah besi. Teman-teman lainnya memasuki pasukan pertahanan kota dan pasukan manuver. Berdasarkan pengalaman mereka di Kam Darah Besi, banyak dari mereka yang dipromosikan menjadi komisaris militer. Hanya setelah beberapa tahun, Perang Suci telah memaksa orang-orang tangguh dari Kam Darah Besi dari Divisi Korps Tanduk Besi nomor 39 untuk maju dengan cara mereka sendiri. Mereka hampir tidak bisa berkumpul lagi. Kecuali mengeluh tentang hal itu, Zhang Tai tidak punya cara untuk mengubahnya. Setelah korps boneka iblis rusak parah akibat banjir, korps iblis super menghilang. Zhang Tai tinggal di Nordinburg selama 2 hari untuk mencari jejak korps iblis super itu. Zhang Tai tidak mencari korps iblis super itu untuk tujuan yang mulia atau besar. Dia hanya mencari kesempatan untuk membunuh beberapa regu iblis lapis baja besi untuk mendapatkan sumber buah iblis lapis baja dan lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Akan lebih baik jika dia bisa menghilangkan stres pada Kekaisaran Norman dan koridor manusia Black Sun dalam proses ini. Setelah melayang di atas alam liar tanpa tujuan selama beberapa hari, Zhang Tai tidak menemukan jejak korps iblis super. Namun, dia melihat sebuah pesawat sipil yang mendarat di alam liar karena kerusakan mekanis. Itu dikelilingi oleh lebih dari 100 boneka setan.
Zhang Tai kemudian turun ke sana dan memulihkan penampilannya sebagai Peter. Setelah itu, dia memecahkan masalah pesawat tersebut. Boneka-boneka iblis yang umum itu merupakan ancaman yang menakutkan dan fatal bagi para penumpang di pesawat tersebut. Namun, mereka bagaikan semut di mata Zhang Tai. Dia membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Setelah diselamatkan, tentu saja para penumpang tersebut sangat mengapresiasi Zhang Tai. Mereka semua berharap Zhang Tai tetap bersama mereka dan melindungi mereka sampai mereka berada di tempat yang aman. Sekarang setelah Zhang Tai bertemu dengan mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka mati sendirian di sana bersama anggota keluarga mereka. Selain itu, Zhang Tai tahu bahwa iblis sayap selalu melacak dan menyerang kapal udara manusia yang kesepian. Zhang Tai mempertimbangkan bahwa jika dia bisa bertemu dengan beberapa iblis sayap, dia mungkin akan mengetahui korps iblis super melalui mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai tetap tinggal di pesawat tersebut dan membantu kru memperbaiki pesawat tersebut. Akhirnya, dia mengawal pesawat itu sampai ke arah selatan. Mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai di utara pegunungan Kalai setelah melintasi dinasti Matahari dan 2 negara kecil di selatan dinasti Sun. Mereka turun dari pesawat di kota Aptan. Di perjalanan, selain hampir jatuh cinta sekali lagi, Zhang Tai bahkan tidak melihat satupun iblis sayap. Dibandingkan dengan situasi ketika pasukan manusia meneriakkan slogan-slogan dengan keras untuk berbaris ke utara 2 tahun lalu, pada saat ini, seluruh wilayah utara koridor manusia Black Sun berada dalam kekacauan. Setelah pasukan iblis menghancurkan garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selene, seluruh manusia di wilayah utara koridor manusia Black Sun mulai membanjiri wilayah selatan. Sebelumnya, manusia melakukan evakuasi dengan tertib. Namun, pada saat ini, mereka semua menjadi ketakutan karena semua perintah runtuh akibat runtuhnya garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selene. Manusia lainnya ingin melarikan diri dari utara dan menjauh dari iblis sejauh mungkin. Aliansi lintas komersial yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Zhang Tai adalah contoh yang lucu. Aliansi politik ini, yang jauh lebih besar dari aliansi komersial Andaman yang pernah menjadi anggota kota Black Hawk, menyatakan keruntuhannya pada hari kedua sejak garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selene ditembus. Sejak saat itu, mereka tidak memikul tanggung jawab apapun sebagai aliansi negara pusat sementara semua anggotanya berjuang untuk melarikan diri. Meskipun pasukan iblis menderita kerugian besar di kota Nein di perbatasan utara Kekaisaran Norman, gelombang pengungsi di utara koridor manusia Black Sun tidak mereda, sebaliknya. Semakin banyak orang memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba yang terbaik untuk membanjiri ke arah selatan. Pada saat ini, korps boneka iblis terus-menerus berbaris ke wilayah utara koridor manusia Black Sun. Bencana boneka setan yang telah terjadi di banyak daerah selama beberapa tahun belum sepenuhnya dapat diatasi. Jejak korps iblis super biasa selalu bersifat mistis. Banyak pengungsi berdatangan ke arah selatan dan berkumpul di kaki utara pegunungan Kalai. Semuanya goyah seperti cuaca. Hujan berkabut mengalir ke kerah jas hujan Zhang Tai dengan dingin. Zhang Tai, yang sedang berjalan di pangkalan pesawat, mengencangkan kerah jas hujannya dan menurunkan pinggiran topi jas hujannya, sehingga menutupi sebagian besar wajahnya. Pangkalan pesawat itu hampir dikelilingi oleh tenda-tenda pengungsi yang padat. Bahkan di tengah hujan lebat, masih banyak orang yang berkerumun di pintu masuk pangkalan pesawat dan menunggu kesempatan untuk keluar dari sini. Setelah berjalan keluar dari gerbang pangkalan pesawat, Zhang Tai melihat banyak wajah penasaran dan bingung. Apakah kamu bercanda? Siapa yang datang ke Upton saat ini? Dia mungkin baru saja turun dari pesawat itu. Betapa bodohnya. Hah, apakah dia ingin mati? Jika dia berani tinggal di sini saat ini, dia pasti pembangkit tenaga listrik. Dia mungkin seorang paladin yang datang dari utara. Dia mungkin pengusaha kejam yang datang ke sini demi keuntungan perang. Aduh, cuacanya sangat buruk hari ini. Aku ingin tahu kapan pesawat berikutnya akan tiba. Meskipun mereka mengira mereka sedang berbisik, Zhang Tai, yang memiliki kesadaran ksatria, masih bisa mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Di tengah pandangan dan diskusi yang menakjubkan, Zhang Tai meninggalkan pangkalan pesawat. Zhang Tai menargetkan kota Upton. Saat dia berada di pesawat, dia sudah mengetahui rutenya. Oleh karena itu, segera setelah dia meninggalkan pangkalan pesawat, dia langsung menuju pusat kota. Dari sana ke kota Upton jaraknya sekitar 7-8 mil. Ketika Zhang Tai melewati kamp pengungsi, 5-6 pria berpenampilan ceroboh keluar dari kamp pengungsi, yang setelah saling bertukar pandang, mengikuti Zhang Tai hingga jarak puluhan meter. Zhang Tai sedikit mengernyit karena dia tidak membayangkan ada seseorang yang berani mengikutinya dengan niat jahat di hari yang mendung dan hujan dengan jarak pandang yang rendah segera setelah dia meninggalkan pangkalan pesawat. Donder mengatakan bahwa bencana dan dilema adalah cerminan yang aneh. Di depan cermin seperti itu, beberapa orang akan terlihat mulia dan cerah seperti malaikat, sementara beberapa lainnya akan berubah menjadi jelek dan kotor seperti hantu kelaparan. Donder mencapai kesimpulan, meskipun semua orang memakai kulit manusia, tidak semua orang adalah manusia sungguhan.
Apakah ini kemanusiaan? Zhang Tai mengungkapkan senyuman sinis seolah-olah dia tidak menyadari sedang diikuti. Dia terus berjalan. Kastil besi hitam bab 685, mitra berolahraga di tengah hujan. Serangan itu datang tanpa peringatan apapun. Para pengikut itu seperti serigala liar yang memburu mangsanya di tengah hujan. Ketika Zhang Tai tiba di daerah terpencil sekitar 1 mil jauhnya dari pangkalan pesawat, dia merasakan orang-orang melesat ke arahnya dari punggungnya. Langkah kaki di belakangnya terdengar lebih keras di tengah hujan. Pada saat yang sama, Zhang Tai mendengar napas terengah-engah dari belakang. Tanpa adanya seruan perang atau ancaman, Zhang Tai menyadari sebuah belati gelap gulita ditarik dari lengan salah satu pengikutnya dan ditusukkan ke bagian belakang pinggangnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Belati itu tidak mengenai Zhang Tai. Pria yang melesat ke arah Zhang Tai dengan belati di tangannya berhenti ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang panjang telah menembus perut bagian bawahnya. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini bisa memiliki pedang panjang di bawah jas hujannya. Zhang Tai hanya memperhatikan pria yang tampak muram dan sedikit takut dengan tatapan mata berkaca-kaca. Karena kamu ingin menusuk pinggangku, aku juga akan menusukmu dengan pedang di perut bagian bawahmu. Itu kesepakatan yang adil. Pria itu menjerit menyedihkan. Setelah mendengar pekikan menyedihkan rekan mereka, para pembunuh lainnya bergegas maju dan menikam ke arah Zhang Tai. Zhang Tai mengeluarkan pedang panjangnya dari tubuh pria itu dan memulai serangan baliknya. Serangan balik Zhang Tai cukup besar. Jika si pembunuh menikam lehernya, dia akan menusuk leher pria itu dengan pedang panjangnya terlebih dahulu. Jika si pembunuh mencoba menusuk jantungnya, dia akan menusuk jantung pria itu dengan pedang panjangnya terlebih dahulu. Jika salah satu pembunuh mencoba menusuk dadanya, dia akan menusuk dada pria itu dengan pedang panjangnya di depan pria itu. Seperti kata pepatah lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Zhang Tai tidak memamerkan kekuatan tempur aslinya. Karena para pembunuh ini paling banyak berada di LV5, Zhang Tai hanya tampil dengan kekuatan yang sedikit lebih tinggi daripada mereka. Itu adalah kultivasi yang sangat istimewa bagi Zhang Tai. Dalam prosesnya, dia bisa menilai niat lawannya, sudut serangan, kekuatan, kecepatan, dan gerakan selanjutnya setiap saat, bukan hanya membunuh mereka. Zhang Tai merasa agak menarik melawan mereka dengan cara ini karena dia bisa belajar sesuatu darinya. Jika dia membunuh mereka semua dalam hitungan detik dengan melepaskan pedangnya Qi, itu akan menjadi tidak berarti. Sementara itu, dalam proses ini, Zhang Tai juga secara tidak sadar memasang jebakan untuk lawannya sambil menyembunyikan kekuatan tempur aslinya. Itu adalah lubang yang sangat kejam. Terbukti, Zhang Tai mampu membunuh iblis-iblis pertempuran di bawah iblis-iblis pertempuran LV14 bintang 3, namun, ia hanya tampil sedikit lebih baik daripada lawan-lawannya. Jika lawannya adalah prajurit LV5, Zhang Tai akan tampil sedikit lebih kuat daripada prajurit LV5. Jika lawannya adalah laba-laba hitam LV6, ia akan tampil sedikit lebih kuat daripada laba-laba hitam LV6 dan sejenisnya. Ketika dia bisa mengambil langkah pencegahan di medan perang, Zhang Tai akan selalu tampil sedikit lebih kuat daripada lawan-lawannya sehingga membawa sedikit harapan bagi lawan-lawannya. Itu seperti kesenjangan setengah level. Jika lawan-lawannya benar-benar berpikir bahwa itu adalah kekuatan tempur total Zhang Tai, maka mereka akan melompat ke dalam perangkap, dan menyadari bahwa itu adalah sebuah lubang tanpa dasar. Zhang Tai bersembunyi di tempat teraman di gua tanpa dasar ini, dan menyediakan ruang paling fleksibel baginya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, dia meminimalkan kemungkinan bahayanya. Bahkan para ksatria pun bisa terbunuh di medan perang. Zhang Tai bahkan secara pribadi menyaksikan hal itu terjadi. Ia bahkan membunuh seorang ksatria sendiri. Oleh karena itu, bahkan para ksatria pun tidak dijamin aman di medan perang. Cara teraman dan paling penting adalah mengendalikan kemungkinan bahaya yang mungkin dia hadapi dan level lawannya sambil mencoba menciptakan kesempatan baginya untuk mengerahkan kemampuannya secara. Inilah yang disadari oleh Zhang Tai. Meski tidak terlalu penting, hal itu juga berbahaya. Zhang Tai tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi sosok yang menakutkan, berbahaya, dan licik dari anak laki-laki malang dan lemah di kota Black Hot itu. Meskipun ia mampu menyelesaikan pertarungan tersebut dalam waktu kurang dari 0,1 detik, namun Zhang Tai melakukan latihan ini bersama mereka selama lebih dari 1 menit sebelum membunuh mereka semua. Di tengah hujan deras, ada yang tewas, ada pula yang luka berat sambil kram badan yang tak jauh dari maut. Di saat yang sama, beberapa noda darah bertebaran di air hujan di tanah. Zhang Tai menginjak tubuh prajurit LV5 dan mengarahkan ujung pedangnya ke tenggorokannya. Pria itu menatap Zhang Tai dengan wajah pucat, sementara belatinya jatuh ke sisinya. Dia menekan pembuluh darah di tangannya yang patah untuk menahan diri dari terlalu banyak darah. Tetesan air hujan terus-menerus menerpa wajah pria itu. Dengan mata merah terbuka lebar, dia menatap Zhang Tai dengan kejam tanpa berkedip. Namun, bagi Zhang Tai yang berani melancarkan serangan terhadap jutaan boneka iblis dari atas tembok kota-kota Moko,
perilaku seperti itu sangatlah lucu. Orang ini mungkin belum pernah melihat perilaku kejam yang sebenarnya. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Aku tidak mengenalmu dan aku belum memulai konflik apapun denganmu. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang aku punya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Zhang Tai memperhatikan pria itu sambil menundukkan kepalanya. Kamu sudah mati. Bos kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tidak boleh meninggalkan kota Upton, jika kamu berani menyakitiku. Pria itu masih mengancam Zhang Tai karena hal ini. Sayang sekali, jika kamu bisa membunuh beberapa boneka iblis di medan perang sebelum mati, kamu mungkin berharga seumur hidupmu. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Zhang Tai dengan santai menghunuskan pedangnya ke leher pria itu, menghentikan kata-kata pria itu. Setelah menyeka darah dari bilah pedangnya pada pakaian seorang pria yang terbaring di tanah setengah mati, Zhang Tai mengabaikan orang-orang yang sedang sekarat itu. Berbaring di tanah dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Upton. Saat korps iblis super bersembunyi, situasi di utara sangat kacau. Istana Huaiyuan pasti masih mencariku. Zhang Tai tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah akan terus tinggal di utara untuk mendapatkan sumber buah iblis lapis baja besi atau kembali ke hutan belantara es dan salju? Saya sudah lama tidak menerima kabar apapun dari hutan belantara es dan salju. Selain banyaknya orang yang perlu dikhawatirkan, ada juga janji seriusku sebagai seorang pria. Setelah Zhang Tai pergi dari sini beberapa menit, sebuah bayangan melintas di sana dan memeriksa mayat-mayat itu sebelum menghilang di tengah hujan. Kastil Besi Hitam Bab 686 Pup. Kota Upton juga diselimuti oleh hujan lebat yang berkabut. Hanya setelah setengah jam berjalan, Zhang Tai sudah melihat kota ini. Itu adalah kota komersial tanpa tembok kota atau fasilitas pertahanan kota lainnya. Karena perdagangan yang makmur antara selatan dan utara koridor manusia Blacksun, kota ini secara bertahap berkembang dalam 200 tahun terakhir. Sebagai ibu kota dan basis terpenting Federasi Komersial Bebas, kota ini telah berkembang menjadi kota besar seluas lebih dari 100 km persegi. Kota ini jauh lebih makmur dibandingkan kota Black Hawk. Gelombang manusia yang melonjak ke arah selatan membuat kota Upton menjadi sangat makmur dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua sisi jalan kota berfungsi sebagai tempat berlindung dan ditutupi dengan tenda portabel atau selimut yang menampung banyak pengungsi. Di samping para pengungsi itu terdapat papan iklan apartemen, hotel, dan penginapan. Nomor 76, Leavins Avenue, apartemen 2 kamar tidur, 1 ruang makan untuk disewa, air dan pemanas sentral tersedia, 10 koin emas per bulan. Hotel hangat, bersih dan nyaman, 600 koin perak per hari. Catatan, sarapan tidak disajikan. Black Horse Hotel, Suite, 3 koin emas per malam. Bangunan tembok, tangga 4F untuk disewakan, 10 meter persegi, 2 koin emas per bulan. Di mata Zhang Tai, uang sewa seperti itu tidak ada bedanya dengan perampokan, karena biaya tersebut berada di luar kemampuan keluarga rata-rata. Namun, hal itu normal di kota Upton saat ini. Selain itu, ada banyak pembohong di kota Upton. Saat Zhang Tai memasuki kota Upton, dia bertemu dengan 3 pembohong yang menggunakan trik yang sama. Mereka mempunyai kesamaan, yaitu pakaian mereka serapi dan semewah mungkin, mereka terus berbicara, mereka memiliki bisnis yang sama. Selama mereka dibayar, mereka akan membantu Anda menghubungi dan memesan kursi kapal udara yang meninggalkan kota Upton. Tuan, Silverboat Airship Corporation kami jelas merupakan perusahaan yang kuat. Anda mungkin pernah bertemu dengan pembohong. Namun, percayalah, kami jelas tidak seperti mereka. Kami memiliki kapal udara sendiri, kami menjalankan banyak maskapai penerbangan dari kota Upton ke selatan. Dengan 10 koin perak, kami dapat menunjukkan kepada Anda kapal udara kami. Anda dapat memutuskan apakah akan memesan tempat duduk atau tidak setelah melihat kapal udara tersebut. Seorang pria berusia 50 tahun mengikuti Zhang Tai dengan payung di tangan sambil terus membujuk Zhang Tai. Agar lebih bisa diandalkan, ia bahkan mengeluarkan beberapa foto dan material dari koper lamanya dengan tampilan hikmat. Bisakah kamu mendapatkan tempat duduk untukku? Zhang Tai berhenti ketika dia melihat pria itu. Tentu saja, Tuan, sebagai personel Silverboat Airship Corporation, ini jelas merupakan hal yang mudah bagi saya. Orang itu menjawab setelah jeda. Kalau begitu, cepat pesan tempat duduk untuk dirimu sendiri. Mengapa? Jika Anda tidak meninggalkan kota Upton sesegera mungkin, Anda mungkin dalam bahaya. Pak, jangan bercanda. Bagaimana saya bisa mendapat bahaya? Pria itu memaksakan senyum. Zhang Tai tidak mengatakan apapun, sebaliknya, dia hanya mengangkat rahangnya ke kejauhan. Orang itu melihat ke arah sepanjang mata Zhang Tai dan melihat beberapa pria marah yang menunjuk ke arahnya dan berjalan ke arahnya dengan sambungan pipa air dan pentungan di tangan. Ketika dia berbalik, dia memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang itu. Tangkap dia, tangkap pembohong terkutuk itu. Bayar saya kembali. Orang-orang itu berteriak ketika mereka bergegas menuju ke sini.
Pria itu langsung mengubah wajahnya. Dalam sepersekian detik berikutnya, dia menjatuhkan payungnya dan melarikan diri. Orang-orang itu melewati Zhang Tai dan mengejar pembohong itu. Mereka segera menghilang di balik tirai hujan. Saat melihat payung di tanah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun langsung keluar dari gang terdekat dan mengambil payung itu. Setelah itu, dia berbalik dan berniat melarikan diri. Tunggu sebentar, Zhang Tai menghentikan anak kecil itu. Aku mengambil payung ini. Ini milikku, bukan milikmu. Bocah kecil itu langsung menyembunyikan payung itu di belakang punggungnya dengan tatapan waspada. Aku tahu, kamu mengambilnya. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Zhang Tai tampak baik hati. Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Bocah kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cara yang berpengalaman. Setelah itu, dia berniat mundur ke dalam gang. Zhang Tai mengeluarkan koin perak, dan segera menghentikan anak kecil itu. Bocah lelaki itu ragu-ragu ketika dia melihat koin perak itu dengan mata berbinar. Kamu harusnya tahu sesuatu sekarang. Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan? Bawa aku ke tempat yang paling banyak mendapat informasi di kota Upton. Kalau begitu, koin perak ini milikmu. Anak kecil itu memutar matanya sebelum berkata. 2 koin perak, Tuan. Jika Anda bisa membayar saya 2, saya akan mengantar Anda ke sana. Baiklah, ayo pergi. Zhang Tai mengangguk. Tuan, bisakah Anda membayar saya koin perak ini terlebih dahulu sebagai uang muka? Lagi pula saya tidak bisa lepas dari Anda, kata anak kecil itu setelah memutar matanya. Betapa ibu kota federasi komersial bebas. Bahkan seorang anak kecil pun tahu cara menghasilkan uang. Zhang Tai tersenyum sambil melemparkan koin perak itu kepada anak kecil itu. Setelah mengambil koin perak itu, si kecil meliriknya sebelum segera memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, dia menghela nafas. Tuan, ikuti saya. 20 menit kemudian, hujan semakin reda. Setelah berjalan sekitar 2 mil mereka sampai di tempat tujuan. Apakah itu di sini? Zhang Tai memperhatikan gedung di dekatnya. Yup, gedung ini adalah markas besar Serikat Buruh Bayaran di Upton, mitra terbaik Armes, Kerajaan Tentara Bayaran, dan Federasi Komersial Bebas. Banyak tentara bayaran yang mengambil tugas di sini. Pub di sisi Serikat Buruh Bayaran itu adalah yang paling banyak mendapat informasi tempat di Upton. Selain tentara bayaran itu, banyak orang yang ingin minum di sini dan meminta informasi pada saat yang sama. Zhang Tai tersenyum sambil mengeluarkan koin emas dari sakunya dan melemparkannya ke tangan anak kecil itu. Ambil dan simpan kembaliannya. Ah, terima kasih, Tuan. Anda adalah orang terbaik yang pernah saya lihat. Anak kecil itu menatap koin emas itu dengan tatapan yang sulit dipercaya. Setelah itu, dia membungkuk ke arah Zhang Tai. Karena takut akan penyesalan Zhang Tai, segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang di jalan di satu sisi. Zhang Tai tersenyum ketika dia berjalan menuju pub di samping Mercenary Trade Union. Si kecil itu benar, memang banyak orang yang lewat di sini. Mereka semua membawa senjata seperti pedang dan pedang panjang, yang terasa agresif. Di seberang pub terdapat toko senjata, toko peralatan pelindung, dan toko kelontong besar. Di sisi pub ada jalan yang memikat banyak pria. Segera setelah hujan lebat reda, banyak penata rias muncul di kedua sisi jalan. Mereka mengenakan jas, memperlihatkan sebagian kaki putih di bawah lutut dengan sebatang rokok atau tas di tangan. Zhang Tai pernah melihat wanita seperti itu di jalanan dekat stasiun kereta api kota Black Hawk sebelumnya. Mereka mengingatkan Zhang Tai pada Nona Daina. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya mengetahui pekerjaan mereka secara sekilas. Ketika banyak pria tangguh melewati jalan itu, mereka akan berbisik sebentar kepada salah satu wanita itu. Setelah itu, mereka akan berjalan ke sebuah pub di satu sisi sambil merangkul pinggang wanita. Tentara bayaran yang menjilat darah di pedangnya dan Orioles yang berdiri di pinggir jalan selalu serasi. Zhang Tai tidak pergi ke markas besar Serikat Pekerja Tentara Bayaran di kota Upton, karena hanya tentara bayaran yang telah terdaftar secara resmi yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Dia langsung menuju pintu masuk pub. Nama pub tersebut disebut Pub Koin Emas, yang kedengarannya sangat cocok untuk tentara bayaran. Itu tampak bagus dan megah. Zhang Tai berpikir ini mungkin merupakan jendela pertukaran mata uang asing non-pemerintah untuk Mercenary Trade Union. Banyak pesan yang tidak nyaman untuk disebarluaskan di Mercenary Trade Union akan dipertukarkan di sana. Selain tentara bayaran yang mengenakan lambang kelompok tentara bayaran di dada mereka, banyak orang yang mengakses pub memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Beberapa tampak seperti pionir yang mengenakan jubah dan menggunakan pedang pionir, beberapa tampak seperti paladin yang mengenakan topi berbulu dan menggunakan perisai. Beberapa lainnya tampak seperti tentara bayaran bebas yang mengenakan sarung tangan putih dan menggunakan busur panah. Namun, bagi Zhang Tai, karena dia bahkan bisa mengubah pandangannya sesuai keinginannya, dia tidak peduli dengan simbol-simbol itu. Oleh karena itu, bagi orang yang berpengalaman, sangatlah kekanak-kanakan menilai status seseorang berdasarkan penampilannya. Zhang Tai tampak seperti seorang paladin dan pionir.
Setelah berjalan ke dalam pub, Zhang Tai melepas jas hujannya dan menggantungkannya di rak di sebelah kiri pub. Setelah itu, dia berjalan masuk. Ada begitu banyak orang di pub, membuatnya sangat bising dan riuh. Pub itu dipenuhi dengan aroma khas campuran alkohol dan asap. Syukurlah, keadaan tidak kacau. Seorang penari telanjang setengah telanjang sedang memutar pantatnya sambil memeluk pipa baja di atas panggung di tengah pub di bawah cahaya lampu neon merah muda. Para pelayan yang memperlihatkan paha dan belahan dada mereka sedang berjalan di pub dengan kacamata di tangan. Mereka biasanya sesekali menggoda pelanggan di sini. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua meja telah terisi, kecuali lingkaran kursi di sekitar panggung itu. Dia lalu berjalan ke sana dan duduk di samping panggung. Kastil Besi Hitam bab 687, Masalah Baru. Saat Zhang Tai duduk, seorang pelayan yang menggoda datang ke depan Zhang Tai sambil memutar pantatnya. Pada saat yang sama, dia menurunkan tubuhnya dan memperlihatkan payudaranya ke mata Zhang Tai. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Meskipun penampilan Zhang Tai sangat biasa-biasa saja sambil memegang pedang perintis yang sangat umum. Dia masih merasa hangat melihat senyum cerdas dan antusias dari pelayan itu. Jika dia adalah pria yang lugu, dia mungkin mengira gadis ini jatuh cinta padanya. "Brandy, tolong tunggu sebentar." Pelayan itu memutar pinggangnya. Beberapa saat kemudian, dia menyajikan sebotol brandy dan segelas di atas meja. Zhang Tai terus minum dengan santai sambil menonton penari telanjang itu di atas panggung. Sebenarnya, dia sedang mendengarkan diskusi para pelanggan di sekitarnya. Sebagai orang yang memiliki kesadaran ksatria, Zhang Tai bisa mendengar semua pembicaraan di pub. Sekelompok tentara bayaran sedang mendiskusikan kerusuhan dan penindasan berdarah yang terjadi di Pelabuhan Kalur 2 hari lalu. Pasca penumpasan, menurut jejak di Pelabuhan Kalur, mereka menemukan ada yang mendorong kerusuhan pengungsi di Pelabuhan Kalur dari belakang. Banyak tahi lalat yang bercampur dengan para pengungsi dan akhirnya membuat peristiwa tersebut menjadi dilema. Setelah penindasan, banyak pengungsi yang terlihat mencolok dalam kerusuhan tersebut menghilang. Garnisun Pelabuhan Kalur sudah mulai menyelidiki tersangka. Meja perintis di belakang Zhang Tai sedang mendiskusikan situasi pertempuran di utara. Meskipun Korps Iblis Super telah menghilang selama 2 bulan, banyak orang masih mengkhawatirkan keberadaan mereka. Pernahkah Anda mendengar bahwa armada benua timur telah mendarat di beberapa negara Hua di selatan dan mengangkut sejumlah besar orang Hua? Zhang Tai tertarik dengan berita ini dari seorang pelanggan di arah jam 4 yang berjarak lebih dari 20 meter dari Zhang Tai. "Saya juga mendengarnya, namun, saya tidak yakin tentang hal itu. Dikatakan bahwa setiap kapal yang dikirim dari benua timur memiliki berat di atas 1 juta ton. Masing-masing kapal dapat menampung lebih dari 200.000 orang Hua sekaligus. Kapal sebesar itu telah berlabuh di lebih dari 10 pelabuhan di negara Hua di selatan. Beberapa pelabuhan bahkan tidak dapat menampung kapal sebesar itu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berlabuh di laut dekat. Oleh karena itu, diperlukan feri untuk mengangkut orang dan perbekalan ke kapal-kapal besar tersebut. Apakah kapal sebesar itu benar-benar ada? Tak terbayangkan. Taixia adalah negara yang luar biasa. Ketika saya menyelesaikan tugas ini dan menghasilkan banyak uang, saya akan pergi ke Taixia. Saya bertanya-tanya bagaimana perang suci ini akan berlanjut. Bahkan orang-orang terkaya pun pindah ke negara Taixia. Bagaimana dengan Anda? Ikut sertakan aku. Hitunglah saya benar-benar ingin melihat kapal besar seberat 1 juta ton di Taixia. Setelah mendengar berita ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Di luar imajinasinya, negara Taixia di benua timur telah mengirimkan armada untuk membantu orang-orang Hua mengungsi dari koridor manusia Black Sun selama periode ia bercocok tanam di laut berkabut. Ini adalah pertama kalinya Taixia ikut campur dalam situasi pertempuran di koridor manusia Black Sun. Langkah simbolis ini sebenarnya menunjukkan bahwa negara Taixia tidak terlalu memikirkan masa depan koridor manusia Black Sun. Kedatangan armada Taixia membawa dampak baik atau buruk bagi banyak orang di koridor manusia Black Sun. Di satu sisi, evakuasi masyarakat Hua akan memperparah kekacauan di koridor manusia Black Sun dan memungkinkan lebih banyak orang pindah ke selatan dan mencari kesempatan untuk meninggalkan koridor manusia Black Sun. Dalam jangka pendek, hal ini tidak baik. Namun, setelah lebih banyak orang Hua dievakuasi, lebih banyak ruang untuk bertahan hidup dapat diberikan kepada para pengungsi yang pindah ke selatan. Yang kondusif untuk menghilangkan tekanan penduduk di kota-kota selatan koridor manusia Black Sun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghindari lebih banyak orang menjadi boneka iblis sekaligus menjaga kekuatan tempur manusia. Zhang Tai ingat bahwa hampir semua kota di istana Huaiyuan dekat dengan laut. Orang Hua di pusat kota pasti bisa mengungsi terlebih dahulu. Namun Zhang Tai mulai membayangkan orang seperti apa yang tersisa pada akhirnya. Namun, hanya setelah membayangkannya selama setengah menit, Zhang Tai dikejutkan oleh berita lain dari meja lain. Beberapa hari yang lalu, istana Huaiyuan menjual seluruh kota Taiyan kepada rumah tangga Kekaisaran Norman.
Menjual kota, Zhang Tai tertegun selama beberapa saat. Kota Taiyan adalah kota militer utama paling utara di prefektur Huaiyuan yang memiliki tembok kota yang tinggi dan tebal, tanah yang luas dan subur. Populasi yang jarang dan dekat dengan sungai Yuanjiang yang merupakan jurang alami. Itu adalah portal seluruh prefektur Huaiyuan. Menjualnya ke rumah tangga Kekaisaran Norman adalah sebuah masalah besar. Itu adalah keputusan yang menarik bagi penjual dan pembeli. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak yang telah dibayar oleh keluarga Kekaisaran Norman Empire untuk hal itu, dia tahu itu pasti harga yang sangat mahal. Kota Taiyan telah berganti nama menjadi Kota Harapan dan menjadi basis selatan rumah tangga Kekaisaran Norman di koridor manusia Blacksun. Sejumlah besar orang tiba di sini dengan kapal udara dari kerajaan Norman setiap hari. Mengingat armada kapal udara negeri Jinyun mulai membantu Kekaisaran Norman mengevakuasi penduduknya setelah meninggalkan wilayah operasi Selne. Zhang Tai tahu bahwa pasti ada perdagangan dan rencana tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh seseorang saat ini ketika keputusan sudah dibuat. Di pub, Zhang Tai sudah berkali-kali mendengar nama Lin Changjiang. Marshal dari Kekaisaran Norman yang telah menghancurkan pasukan boneka iblis telah menjadi terkenal di koridor manusia Blacksun dan menjadi idola banyak orang. Meskipun para tentara bayaran dan paladin bandel itu menunjukkan kekaguman mereka ketika menyebut nama ini. Tentu saja, orang yang bisa membunuh boneka paling jahat dalam perang suci adalah pahlawan manusia, sama seperti Lin Changjiang. Banyak tentara bayaran membicarakan tugas mereka. Tugas yang paling umum adalah membersihkan bencana boneka-boneka setan di utara. Kelompok tentara bayaran yang lebih besar akan menerima tugas yang lebih besar, sementara kelompok tentara bayaran yang lebih kecil akan menerima kelompok tentara bayaran yang kecil dan jarang. Mereka dibayar mahal untuk tugas-tugas ini. Menurut harga pasar saat ini, kepala boneka iblis yang paling umum bernilai 1 koin emas. Untuk pasukan yang terdiri lebih dari 100 boneka iblis, setiap boneka iblis akan bernilai 2 koin emas karena beberapa di antaranya mungkin berada di atas LV6. Harganya akan 3 kali lipat untuk pasukan yang terdiri lebih dari 500 boneka iblis. Harga pasukan yang terdiri lebih dari 10.000 boneka iblis setidaknya adalah 100.000 koin emas, yang hanya dapat diterima oleh kelompok tentara bayaran skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok tentara bayaran di koridor manusia Blacksun telah menghasilkan banyak uang dengan membersihkan boneka-boneka setan. Mereka juga melakukan perbuatan baik yang besar bagi manusia. Akibatnya, banyak kelompok tentara bayaran Armes, kerajaan tentara bayaran telah berkembang. Perang suci baru saja dimulai, namun, kekuatan-kekuatan kuat perlahan-lahan menjadi semakin penting di banyak tempat seperti tim pertempuran darah besi Kekaisaran Norman dan kelompok tentara bayaran di Armes. Akibatnya, posisi prajurit melonjak pesat. Bagi banyak rakyat jelata, perang suci ini mungkin merupakan sebuah bencana. Namun, bagi para pejuang dan kultivator, ini mungkin merupakan awal dari masa kejayaan mereka. Melalui perang, tatanan sebelumnya akan runtuh sementara tatanan baru akan dibangun melalui tinju, pedang, dan pedang. Setelah setiap perang suci, status sosial para pejuang dan penggarap akan meningkat dalam masyarakat manusia. Zhang Tai bertanya-tanya bagaimana jadinya masyarakat sosial baru setelah perang suci ini. Saat menyaksikan Zhang Tai minum sendirian di kursi di samping panggung, penari telanjang itu perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Setelah Zhang Tai meminum segelas brandy, kelinci putih si penari telanjang itu hampir menyentuh wajahnya. Sepasang kelinci putih dan sepotong pakaian dalam yang ditenun dengan rantai logam halus tampak di depan mata Zhang Tai. Sepasang kelinci putih, pinggang dan pantatnya terus-menerus bergetar di depan Zhang Tai saat dia menyerang Zhang Tai dengan payudara dan pantatnya. Wajah Zhang Tai sedikit memerah. Meskipun dia bukan seorang pemula lagi, ini adalah pertama kalinya dia digoda oleh seorang wanita sementara semua penontonnya adalah pria tangguh dalam adegan setengah publik. Melihat Zhang Tai menjadi malu, semua penonton tertawa. Itu adalah cara untuk menghibur diri mereka sendiri dengan melihat seorang pemula merasa malu. Zhang Tai segera memulihkan ketenangannya. Ketika penari telanjang itu menggoyang-goyangkan kelinci putihnya di depannya, Zhang Tai memperhatikan keringat halusnya menetes di bawah cahaya lampu yang berkilauan. Sebenarnya sangat melelahkan untuk melakukan tarian seperti itu. Zhang Tai memperhatikan bahwa penari telanjang itu berusia tidak lebih dari 30 tahun, dia hanya memiliki sosok yang seksi dan riasan yang matang. Sebenarnya, perempuan yang menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaan buruh sangatlah menyedihkan. Zhang Tai menghela nafas sedikit ketika dia mengeluarkan koin emas dan meletakkannya di jaring logam di antara kelinci putih miliknya. Dia berusaha untuk tidak menyentuh tubuhnya, sebaliknya, dia hanya tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Wanita itu tampak menghentikan gerakannya. Kemudian, dia melirik Zhang Tai sebelum tersenyum padanya. Setelah itu, dia berbalik dan tidak menggodanya lagi. Zhang Tai menerima banyak informasi dari pembicaraan dan diskusi mereka. Saat Zhang Tai hendak pergi, 3 orang berjalan di pub. Setelah melihat-lihat pub, mereka langsung menuju Zhang Tai dengan agresif.
Kamu membunuh bawahanku. Salah satu dari mereka berjalan ke depan Zhang Tai sambil menekan meja Zhang Tai dengan paksa. Pada saat yang sama, dia menatap Zhang Tai dengan cara yang memerintah. Saat melihat gerakan pria ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Zhang Tai menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, bahkan kumbang kotoran pun punya organisasi. Setelah keheningan yang mematikan, seluruh pub dipenuhi dengan tawa. Kastil Besi Hitam bab 688, Anjing Gila. Setelah mendengar ejekan Zhang Tai, Ki pembunuh melintas di mata pria itu. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan dua orang di sisinya agar tidak bergerak. Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan memperhatikan Zhang Tai sambil mencibir. Sepertinya dia ingin mengingat kembali pandangan Zhang Tai. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria itu bertanya dengan dingin. Zhang Tai mengangkat kepalanya sambil menatap pria ini dengan samar. Di mata Zhang Tai, pria ini berusia di atas 50 tahun dengan sosok tegar dan wajah gemuk. Dia bahkan sedikit telanjang kepala. Saat Zhang Tai melihatnya, dia menyadari bahwa orang ini licik. Namun, Zhang Tai telah kebal terhadap sosok-sosok licik semacam ini setelah tinggal di teater operasi Selne selama 1 tahun, selama periode tersebut. Dia telah memenggal banyak kepala iblis dan boneka-boneka iblis serta membunuh sejumlah besar bajingan. Asosiasi Tiga Mata. Zhang Tai hanya memperhatikan pria itu seperti melihat segumpal kotoran, bawahanmu hanyalah bajingan yang menikam orang-orang yang tidak bersalah dan menjarah mereka dari belakang. Tak perlu dikatakan, kamu juga bajingan. Oleh karena itu, aku jangan pedulikan namamu. Yah, baiklah, kuharap kamu bisa mengingat kata-katamu. Apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di pub ini selama sisa hidupmu? Sebaiknya kamu tidak meninggalkan pub ini. Setelah melotot ke arah Zhang Tai, pria itu memandang sekeliling orang-orang di pub ini, terutama bartender yang sedang menyeka gelas di belakang meja kasir. Karena khawatir, dia akhirnya mengertakkan gigi sebelum melambaikan tangannya dan membawa kedua bawahannya pergi. Setelah mereka pergi, seorang pria tangguh setengah mabuk dengan kumis dan wajahnya memerah datang ke sisi Zhang Tai. Tak lama setelah itu, dia memanggil seorang pelayan. 1 gelas lagi untuk saudara ini, traktirku. Setelah mengatakan itu, pria tangguh itu melemparkan dirinya ke sisi Zhang Tai dan mengacungkan jempol ke arah Zhang Tai. Bagus sekali, saudaraku. Aku sudah lama membenci Rain si Bastard. Kamu harus menjaga dirimu sendiri karena kamu berani membuatnya malu. Masyarakat, penjahat itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Orang itu bernama Rain. Orang itu adalah anjing yang gila dan rakus, bahkan giginya dipenuhi racun. Sebaiknya kau tidak pergi dari sini sampai malam. Saat kau meninggalkan pub, sebaiknya kau melarikan diri dan meninggalkan kota Upton sesegera mungkin. Apakah anjing gila ini memiliki tuan yang tajam? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, sebuah cahaya muncul di mata pria tangguh yang sedikit mabuk itu. Ya, orang yang bisa mengendalikan anjing gila pasti lebih menakutkan daripada anjing gila itu. Ada pepatah tua, seekor anjing mengancam orang. Pada kekuatan-kekuatan tuannya, apakah aku jelas? Saat ini, pelayan menyajikan segelas brandy lagi. Pria tangguh itu kemudian berdiri dan kembali ke mejanya sendiri. Zhang Tai tersenyum sambil mengangkat gelas itu ke arah meja pria tangguh itu. Dia tidak peduli siapa pria di belakang Rain itu, dia juga tidak bersiap untuk tinggal lama di kota Upton. Ketika dia mendengarkan pembicaraan mereka, Zhang Tai sudah membuat tekad, saya akan kembali ke hutan belantara es dan salju terlebih dahulu. Mengenai sumber buah iblis lapis baja besi, saya akan membahasnya nanti. Kecuali jika perang suci ini berakhir sekarang, aku akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan iblis lapis baja. Aku akan mendapatkan sumber buah iblis lapis baja itu cepat atau lambat. Saat ini aku tidak perlu bermain petak umpet dengan pasukan iblis super itu. Lebih efisien kembali ke laut berkabut untuk bercocok tanam dalam pengasingan daripada berkeliaran di koridor manusia Black Sun tanpa tujuan. Saya tidak bisa lagi mengubah situasi pertempuran yang dihadapi koridor manusia Black Sun. Namun, saya masih dapat menentukan dan melakukan banyak hal yang berarti di hutan belantara es dan salju. Meski aku tidak bisa mengubah nasib semua orang, setidaknya aku bisa mengubah nasib seseorang. Dalam perang berskala besar seperti ini, masing-masing pihak hanya perlu melakukan tugasnya dengan baik. Setelah Rain tiba, suasana di pub sedikit berubah. Zhang Tai mendapati banyak orang memperhatikannya dengan tatapan simpatik. Sepertinya Rain dan tuannya memiliki kekuatan dan energi yang sangat menakutkan di kota Upton. Zhang Tai telah memutuskan untuk meninggalkan kota Upton sesegera mungkin saat dia meninggalkan pub. Tidak perlu bergulat dengan anjing gila dan kekuatan di balik anjing gila sendirian. Itu akan membuang-buang waktuku dan mendorongku ke situasi berbahaya. Sayangnya, meskipun Zhang Tai mempunyai rencana yang bagus, apa yang terjadi selanjutnya berada di luar kendalinya. Dugaan nasib dan perubahan selalu membawanya ke jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kurang dari 10 menit setelah Rain meninggalkan pub. Ketika Zhang Tai baru saja meminum segelas brandy secara perlahan.
Seorang remaja berusia sekitar 14 tahun muncul di depan Zhang Tai sambil meletakkan sebuah kotak di depan Zhang Tai sambil berjabat tangan. "Hai, seseorang memintaku untuk memberikannya padamu." Sebelum Zhang Tai mengatakan apapun, remaja itu telah berbalik dan lari. Zhang Tai menjadi terpana sesaat sebelum sedikit mengubah wajahnya. Meskipun kotak itu tertutup rapat, Zhang Tai masih bisa mencium bau samar darah yang keluar dari dalam kotak. Zhang Tai membuka kotak itu dan melihat tangan yang berdarah, kasar, dan muda. Itu kasar karena tekanan berat dari kehidupan sehari-hari, masih muda karena usia pemiliknya. Tangan itu masih memegang koin emas lokomotif. Zhang Tai sangat akrab dengan tangan dan koin emas itu. Koin emas yang baru saja dihadiahkan Zhang Tai kepada seorang anak laki-laki beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh bekas aliansi Andaman. Tangan itu milik anak laki-laki yang sama yang baru saja menangkap koin perak dan koin emas Zhang Tai beberapa waktu lalu. Pemilik tangan itu bahkan mengatakan bahwa Zhang Tai adalah orang terbaik yang pernah dilihatnya. Dengan sedikit rasa sakit di hatinya, Zhang Tai menutup matanya sambil menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat banyak pemandangan yang bahkan lebih menyedihkan dari tangan ini, namun, karena tangan ini, ki pembunuh Zhang Tai menyebar di dalam hatinya seperti api yang berhembus di atas gunung pada musim gugur. Zhang Tai merasa bahwa tangan ini adalah miliknya sendiri. Remaja yang bekerja di toko kelontong di kota Black Hot dan bekerja sebagai kantong daging manusia di klub pertarungan duri besi yang berjuang untuk menghasilkan setiap sen. Donder benar, tidak semua orang adalah manusia. Selain manusia, bahkan hewan pun tidak dapat memperlakukan sesamanya dengan cara yang sama kejamnya di alam. Setelah membuka matanya sekali lagi, Zhang Tai menutup kotak itu dan menghabiskan semua brandy di dalam botol. Setelah itu, dia menjatuhkan koin emas dan berjalan keluar pub dengan tegas dengan pedang panjang di tangan. Semua orang di pub melihat Zhang Tai pergi dengan berbagai penampilan, banyak dari mereka yang penasaran dengan barang di dalam kotak. Saat ini, di luar pub sudah gelap. Udara di kota Upton sangat basah. Saat hujan berhenti, lebih banyak orang muncul di jalan sementara lampu pinggir jalan menyala. Beberapa restoran berada di dekat pub, yang bisnisnya sedang berkembang pesat. Saat Zhang Tai keluar dari pub, 7-8 polisi mengerumuni dari luar. Sebuah mobil polisi yang mengawal tahanan diparkir di samping pub. Alih-alih masuk ke pub untuk menangkapnya, para polisi itu hanya menunggu Zhang Tai keluar. Polisi-polisi itu memegang belenggu paduan dan senjata untuk melawan penangkapan. Kepala mereka tampak murung dengan 2 bunga berwarna perak di tali bahu seragam polisi mereka. Melihat polisi menangkap orang di sini, rakyat jelata di dekatnya buru-buru lari. "Berhenti bergerak. Kamu ditahan karena melanggar hukum Federasi Komersial Bebas." Zhang Tai berhenti ketika dia memperhatikan para polisi itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Seseorang melihatmu membunuh beberapa pengungsi di luar kota Upton. Kami ragu kamu adalah sekelompok setan. Oleh karena itu, kamu harus mengikuti kami kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan kami." Kepala polisi itu memberi label pada Zhang Tai. "Apakah Rain memanggilmu untuk menangkapku di sini?" Zhang Tai bertanya dengan tenang. Setelah mendengar ini, para polisi itu sedikit mengubah penampilan mereka sambil mencibir seperti melihat orang idiot. "Jadi apa? Apa menurutmu kamu bisa meninggalkan kota Upton sekarang? Jika kamu berani menolak penangkapan, kami bisa langsung membunuhmu di sini." Kepala polisi merendahkan suaranya saat totem ki pertempurannya digulung dalam bentuk kelabang besar. Mengingat penampilannya, dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Zhang Tai. Melihat Zhang Tai berdiri diam, kepala polisi itu melambaikan tangannya sambil berteriak, "Taruh dia." Pada saat ini, pedang panjang ditusukkan ke kepalanya sementara ujung pedang berdarah keluar dari belakang kepalanya. Kepala polisi menatap Zhang Tai dengan mata terbuka lebar. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, totem pertempuran Qi-nya telah tersebar. Polisi lainnya tercengang karena mereka tidak pernah membayangkan Zhang Tai berani menolak penangkapan di depan umum. Selain itu, kekuatan tempur Zhang Tai benar-benar di luar dugaan mereka. Bukankah mereka bilang orang ini hanya berada di antara LV5 dan LV6? Apa-apaan ini? Ketika Zhang Tai melancarkan serangan, dia tidak memberikan waktu kepada para polisi untuk bereaksi. Dengan satu cahaya pedang terbang, kepala semua polisi lain yang mengelilinginya telah terlempar. Dalam sepersekian detik, 7 mayat tanpa kepala jatuh ke tanah di luar pub dan mengeluarkan darah segar. Polisi terbunuh. Beberapa kepodang dan orang yang lewat begitu ketakutan hingga berteriak keras. Selama bertahun-tahun di kota Upton, tidak pernah terjadi pembunuhan polisi di depan umum. Seluruh jalan berada dalam kekacauan. Ketika kekacauan dimulai di luar, seorang pelayan membuka kotak kertas di atas meja Zhang Tai karena penasaran sambil berteriak juga. Dalam kekacauan tersebut, Zhang Tai menghilang di gang terdekat, sementara seluruh kota Upton menjadi kacau sejak saat itu. Kastil Besi Hitam bab 689, 15 detik.
Di gang yang gelap dan sempit, Zhang Tai masih bisa mencium bau sisa darah seperti itu di dalam kotak kertas di jarak jauh yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Berdasarkan kesadaran kesatrianya yang kuat, Zhang Tai melintas di gang untuk mencari sumber bau berdarah itu. Saat ini, Zhang Tai agak menyesal. Jika dia tahu Rain, si bastard, bisa marah pada seseorang yang tidak bersalah, Zhang Tai sudah memenggal kepalanya di pub. Sekarang bastard bisa meminta polisi di kota Upton untuk menangani kasus ini, dia harus memiliki kepercayaan yang kuat. Apapun itu, Rain telah menjadi orang mati di hati Zhang Tai. Jika ada yang berani menghalangi di depan Zhang Tai akan membunuh bersama Rain si anjing gila. Dengan ki pembunuh yang melonjak di matanya, Zhang Tai sudah membuat tekad. Setengah jam kemudian, Zhang Tai tiba di sudut tersembunyi sebuah perkampungan kumuh, di mana dia melihat kumpulan darah segar dan sebagian jas hujan sabut tahan air yang rusak. Orang-orang itu pasti telah memotong lengan anak laki-laki itu di tempat ini. Zhang Tai menghela nafas sedikit karena dia tidak melihat mayat anak laki-laki itu. Bau darah semakin menyengat di sini. Setelah mengamati noda darah selama beberapa saat, Zhang Tai menelusuri jejak tersebut dan mencium bau darah lainnya. Setelah 15 menit, Zhang Tai melihat anak laki-laki itu di sudut tempat pembuangan sampah di daerah kumuh rendah sekitar 1 mil jauhnya dari tempat dia bertemu dengan anak kecil di timur. Anak laki-laki kecil itu sudah basah kuyup saat ini, yang masih berjongkok di bawah pohon kecil di samping tempat pembuangan sampah. Zhang Tai berlari ke sana dan berjongkok di depan anak kecil itu. Setelah itu, dia menyerahkan anak kecil itu. Dengan mata tertutup rapat, anak kecil itu sedang menggigit kawat besi yang berkarat. Wajah dan tinta menjadi cetak dan ada beberapa luka di wajahnya. Setelah memeriksa situasi pernapasan dan denyut nadinya, Zhang Tai menemukan bahwa jantung anak kecil itu masih berdetak pelan. Jika dia tidak muncul, anak ini tidak akan bisa bertahan malam ini. Dia kemudian meletakkan tangannya di dada anak kecil itu dan mengisi 2 botol obat serbaguna ke dalam perut. Tangan kanan anak laki-laki itu telah dipotong sementara bajunya berlumuran noda darah. Sebuah kawat besi dikencangkan di atas tempat lengan patah, yang hampir memotong dagingnya. Syukurlah, pembuluh darahnya diperketat, oleh karena itu, darahnya terhenti. Salah satu ujung kawat besi itu dimasukkan ke dalam mulut anak kecil itu, sedangkan ujung lainnya dilingkari di tangan kirinya. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai tampak menyaksikan seorang anak kecil yang ujungnya menuju tempat pembuangan sampah dengan mencari kelangsungan hidup. Yang kemudian menemukan kawat besi berkarat dari sampah dan datang ke tempat tersembunyi di bawah pohon sebelum akhirnya membungkusnya. Luka menggunakan salah satu ujung kawat besi sambil menggigit ujung kawat besi yang lain. Ini adalah metode paling kasar untuk menghentikan pendarahan dan mungkin satu-satunya cara bagi anak kecil itu untuk menyelamatkan dirinya pada saat itu. Karena kesakitan yang luar biasa, anak kecil itu seperti anak anjing yang ditinggalkan. Saat dia membalut lukanya, dia berada dalam keadaan koma yang dalam. Zhang Tai menyuruh anak kecil itu bersandar pada kakinya sementara dia melepaskan kawat besi dari mulut dan lengan anak kecil itu dan menggunakan obat-obatan profesional untuk mengatasi lukanya. Mendapat manfaat dari obat serbaguna, anak kecil itu perlahan terbangun saat dia membuka matanya. Mereka bertanya padaku di mana kamu berada, kamu orang baik. Aku tidak memberitahu mereka. Setelah mendengar kata-kata pertama anak kecil itu, mata Zhang Tai berkaca-kaca. Apakah kamu punya anggota keluarga? Zhang Tai bertanya padanya dengan suara rendah. Tidak ada, papa dan mamaku telah meninggal 1 tahun yang lalu, dalam perjalanan menuju kota Upton bersamaku. Kami menemui bencana iblis. Berbicara tentang anggota keluarganya, anak kecil itu menitikkan air matanya. Mereka bilang akan membawaku ke selatan, tapi mereka meninggal di tengah jalan. Mama menyuruhku untuk bertahan hidup, sebagai orang baik. Beritahu saya, apakah saya orang baik? Kamu orang baik? Zhang Tai meneteskan air matanya. Anak laki-laki kecil itu memperlihatkan senyuman puas dan tipis. Apakah aku akan mati? Apakah bisakah aku melihat ayah dan mamaku setelah kematian? Kamu tidak akan melakukannya, dasar pembohong. Aku tahu, aku merasa mengantuk. Dikatakan bahwa orang akan mati selama mereka tertidur dalam kasus ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah, tidurlah yang nyenyak. Saat kamu bangun, kamu akan menyadari bahwa kamu berada di tempat yang baru. Apakah itu surga? Ya, semua orang baik-baik saja di sana. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Bisakah lenganku tumbuh di surga? Aku tidak ingin papa dan mamaku melihat bahwa aku tidak mempunyai lengan. Kalau tidak, mereka akan merasa sedih karenanya. Percayalah, lenganmu akan tumbuh. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, anak kecil itu perlahan-lahan menutup matanya dan tertidur kembali. Merasa tidak ada orang di dekat mereka, Zhang Tai meletakkan tangannya di dahi anak kecil itu dan memindahkannya ke kastil besi hitam sekaligus.
Sejak kastil besi hitam menyelesaikan perluasannya terakhir kali, penduduk kota menjadi lebih saleh terhadap Tuhan mereka. Kuil kecil di kastil besi hitam ini selalu dipenuhi dengan doa. Malam ini, peristiwa besar terjadi di kota. Untuk memenuhi permintaan warga, melalui negosiasi yang dilakukan oleh seluruh warga di kota. Mereka memutuskan untuk membuat patung Tuhan di kuil ini sehingga masing-masing orang dapat membawa pulang patung Tuhan. Ini adalah upacara yang sakral dan khusyuk. Setiap detailnya telah melalui diskusi orang-orang paling mulia dan berpengetahuan di kota tersebut, termasuk bahan baku patung, proses pembuatannya, dan cara menyambut patung Tuhan di rumah setiap umat beriman. Tidak ada satu celah pun yang dapat ditemukan. Tanpa menghela nafas, bocah lelaki yang sedang tidur itu langsung muncul di kaki status dewa di kuil, yang membuat semua orang yang hadir saat ini sangat ketakutan. Ah, Tuhan kita membawa lagi anak malang ke surga? Seseorang berseru. Semua orang yang hadir berkerumun dan membawa anak kecil itu menjauh dari altar abadi dengan hati-hati. Cepat, bawa anak kecil ini ke rumah sakit, siapkan rebusan, gunting, air panas, dan beberapa pakaian katun. Seorang senior yang berpengalaman langsung membimbing yang lain. 10 menit setelah memindahkan anak kecil itu, Zhang Tai dihadang di daerah kumuh kota Upton oleh seseorang berpakaian hitam yang memegang cakar besi yang tampak aneh. Ketika Zhang Tai ingin melewati gang tersebut, orang itu tiba-tiba muncul di pintu masuk gang seperti hantu hitam sambil menatap Zhang Tai dengan ki yang mematikan. Mengingat ki-nya, yang jauh lebih kuat daripada para bangsawan yang ditemui Zhang Tai sebelumnya, Zhang Tai menyadari bahwa orang ini setidaknya adalah petarung kuat LV10. Zhang Tai berdiri diam di gang dan menatap orang ini. Mengingat Ki Rain, Zhang Tai tahu bahwa dia adalah petarung LV9, oleh karena itu, orang ini jelas bukan bawahan Rain. Seekor anjing gila LV9 tidak akan pernah bisa membuat petarung kuat LV10 mengikuti perintahnya. Namun, mengingat niat membunuh pria ini secara telanjang, Zhang Tai menyadari bahwa ternyata orang ini dikirim oleh orang yang ada di punggung Rain, sepertinya kematian polisi di luar pub telah mengagetkan orang di belakang Rain. Untuk meredakan masalah, orang di belakang Rain mengirimkan pembangkit tenaga listrik dan bertujuan untuk membunuhku, sang pemberontak, secepat mungkin. Sementara itu, hal itu bisa mengejutkan para penonton sungguh pria yang kejam. Pada saat ini, Zhang Tai mendengar suara langkah kaki lagi dari punggungnya. Sementara orang lain muncul di ujung gang yang berjarak sekitar 20 meter dari Zhang Tai. Zhang Tai tidak menoleh ke belakang. Dia juga merasakan ki dari pembunuh lain di belakangnya petarung kuat LV10 lainnya. Dia bahkan bisa merasakan pembunuh kedua memegang pedang panjang seperti dia, namun, pedang panjangnya terasa jauh lebih canggih daripada miliknya. Sayang sekali, Zhang Tai sedikit menggelengkan kepalanya, lebih baik bagi para elit seperti itu untuk membunuh lebih banyak iblis di medan perang daripada mati di sini. Di dunia yang kacau seperti ini. Namun, Zhang Tai tahu bahwa setiap orang berbeda satu sama lain. Karena keinginan dan keserakahan, orang-orang dengan bakat yang sama akan memilih jalan yang sangat berbeda berkali-kali. Bahkan para ksatria pun punya pilihan berbeda. Beberapa dari mereka akan bertarung sampai mati demi manusia di medan perang, sementara beberapa lainnya akan memilih untuk menyerah pada asosiasi mata tiga. Jika kalian meninggalkan kota Upton dan bersumpah tidak akan pernah kembali, saya menganggap kalian berdua belum pernah ke sini. Zhang Tai berkata dengan tenang. Setelah beberapa detik diremehkan, Zhang Tai menerima 2 cibiran. Orang ini lucu, orang yang ada di depan Zhang Tai membuka mulutnya. Mungkin ini tipuan. Ikan yang licik selalu menggunakan tipuan yang suka bertualang. Kamu atau aku? Kamu. Ikan seperti itu akan memakan waktu paling lama setengah menit. Jangan buang waktu. Kita harus membawa kepalanya ke pub koin emas. Jawab orang lain di belakang Zhang Tai. Paling lama 15 detik. Pembunuh di depan Zhang Tai itu berdebat ketika dia berjalan menuju Zhang Tai dengan cakar besinya yang aneh. Zhang Tai terdiam saat dia menghunus pedangnya dan berjalan menuju pembunuhan itu. Kastil Besi Hitam bab 690, Gigi Ganti Gigi. Di ruangan yang sangat mewah, di suatu tempat di kota Upton. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Rain, membuat Rain terbang. Dia jatuh di atas karpet tebal dan cemerlang yang berjarak 2 meter. Orang yang menamparnya adalah pria tanpa ekspresi yang mengenakan armor logam setengah tubuh berwarna hitam dan masker wajah. Selain itu, pria itu memiliki sepasang pedang besar yang tergantung di pinggangnya. Setelah menamparkan Rain, pria itu berdiri diam seperti mesin. Setelah terjatuh ke lantai, Rain tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia bangkit dari tanah dan kembali ke posisi semula. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, bahkan dia tidak berani menghapus noda darah dari sudut mulutnya. Setelah giginya dicabut, Rain langsung menelannya tanpa suara sambil menundukkan kepalanya. Pria seperti mesin itu mengangkat tangannya dan bersiap untuk menamparkan Rain sekali lagi. Cukup, Douglas. Sebuah suara terdengar dari belakang pria bertopeng itu. Setelah mendengar suara ini, pria bertopeng itu menurunkan tangannya dan diam-diam mundur ke satu sisi.
Seseorang dengan jubah biru cemerlang berusia 20-an sedang bersandar di tempat tidur empuk berlapis emas sementara beberapa wanita cantik dengan payudara setengah terbuka berlutut di sisinya. Beberapa dari mereka sedang mengupas buah untuk pria ini, ada pula yang bertanggung jawab memasukkan buah ke dalam mulut orang ini, beberapa sedang memijat kakinya. Pria yang berbaring di ranjang empuk itu terlihat sangat tampan. Namun, mata yang panjang dan sipit tampak licik sementara bibir pucat setipis pisau tampak agak kejam dan suram. Pemuda itu memperhatikan Rain dengan mata sipitnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, namun, tubuh Rain semakin gemetar. Dilindungi oleh ki yang kuat dan mata tajam pemuda itu, Rain jinak seperti anjing pemandu, dia terlalu takut untuk menatap mata pria itu sambil menundukkan kepalanya ke tanah. Setelah beberapa lama, pria itu membuka mulutnya dengan tenang. Angus Clan tidak bisa menentukan segalanya di kota Upton. Dengan terbunuhnya 8 polisi, kamu ingin aku membantumu membersihkan pantatmu? Katakan padaku, bagaimana caraku menghukummu? Aku ingin menerima hukuman apapun. Rain tergagap. Hanya Rain yang tahu betapa kejam dan menakutkannya pemuda di depannya ini. Ada hukuman. Pria muda itu sedikit mencibir ketika dia tiba-tiba beralih ke topik lain. Bagaimana dengan 2 pengusaha budak berdarah yang datang ke kota Upton minggu lalu? Apakah Anda sudah menyelesaikan apa yang saya perintahkan? Aku sudah memasukkannya ke dalam tas dan menuangkannya bersama beton ke fondasi tembok kamp pengungsi di sebelah timur kota Upton. Rain memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia masih berguna. Saya mengundang Direktur Belle Business Group, Hound Business Group, dan Golden Rose Business Group untuk mengunjunginya saat ini. Saya yakin mereka sudah mengetahui bahwa beberapa bisnis bisa jangan disentuh oleh orang lain di kota Upton. 6. Lumayan. Pemuda yang berbaring di ranjang empuk itu mengambil buah anggur. Saat dia mengunyahnya, dia mengeluarkan perintah, kalau begitu, mulai besok, kita bisa menaikkan harga makanan di sekitar kamp pengungsi sebanyak 30%. Kita harus mendapatkan koin tembaga terakhir dari para pengungsi yang bersiap untuk itu. Melarikan diri ke selatan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, mintalah mereka menandatangani kontrak penjualan diri mereka sebagai budak secara sukarela. Setelah itu, pindahkan mereka sesegera mungkin sehingga pengungsi baru dapat menempati posisi mereka. Dengan cara ini, kita akan menghemat uang untuk membangun kamp pengungsi baru. Apakah saya jelas? Jernih. Rain menjawab sambil sedikit memulihkan ketenangannya. Selama pria tersebut merasa masih berguna, tidak akan sulit menghadapi peristiwa ini. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang pria itu? Dia Peter, yang baru saja datang ke Upton dengan pesawat dari utara. Dia seorang paladin, juga seorang pionir yang mungkin bersiap untuk mendapatkan keuntungan perang di utara. Secara tidak sengaja, dia menyelamatkan para penumpang di pesawat tersebut ketika pesawat itu melakukan serangan pendaratan paksa di alam liar. Setelah itu, dia mengantar mereka sampai ke sini. Setelah menolak pekerjaan mereka, dia meninggalkan pangkalan pesawat. Orang-orang saya di kamp pengungsi menemukan bahwa dia tidak miskin dan berpikir bahwa mereka dapat merampoknya. Namun, Rain menjelaskan dengan cepat untuk memperbaiki kesalahannya. Saat ini, pemuda itu sedikit melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Seperti yang selalu kamu lakukan dengan rajin di tahun-tahun sebelumnya. Aku tidak akan menuntut tanggung jawab darimu kali ini. Ingatlah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di hadapanku untuk kedua kalinya. Ya, Tuan. Saya berjanji akan berhati-hati lain kali. Rain menundukkan kepalanya sambil menghela nafas dalam hati. Syukurlah, aku akhirnya selamat. Kamu terlalu tidak sabar. Kamu harus menunjukkan dirimu setelah mengetahui latar belakang lawan. Kamu bahkan membuat acara ini diketahui di seluruh kota. Tampaknya kamu sudah terbiasa dengan hak istimewa di Upton selama bertahun-tahun dan paling tidak kehilangan kewaspadaan. Setelah acara ini berakhir, sebaiknya kamu pergi ke penjara hitam kota Upton untuk berlatih sendiri. Ada lowongan di sana. Aku baru saja mengambilnya. Jangan keluar dari sana sampai kamu stabil. Tuan muda, lalu bagaimana dengan Peter? Rain bertanya dengan hati-hati. Aku sudah mengirim Aral dan yang lainnya untuk membunuhnya. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, Rain buru-buru memperlihatkan ekspresi lega sambil menyanjung. Tidak apa-apa. Aral mahir dalam melacak. Peter paling banyak berada di LV9, yang tidak bisa melarikan diri jauh. Aku kedatangan tamu. Kamu boleh pergi sekarang. Waspadalah akhir-akhir ini. Jika ada sosok rumit di Upton akhir-akhir ini, beritahu aku dulu. Iya Pak. Rain menundukkan kepalanya saat dia meninggalkan ruangan ini dengan bergerak mundur. Sampai dia keluar dari kamar, Rain mendapati seluruh punggungnya basah. Ketika Rain meninggalkan pintu belakang Manor, dia melirik ke arah Manor dan menemukan sebuah sedan hitam di luar gerbang. 2 orang berjubah dengan separuh wajah tertutup bayangan turun dari kendaraan sementara pemuda yang baru saja bersandar di ranjang empuk keluar untuk menyambut mereka. Rain tidak berani tinggal lebih lama dan buru-buru pergi. Pada saat ini, baik Rain maupun pemuda yang sedang menyapa tamunya di luar gerbang istana tidak lagi peduli dengan kasus Peter karena Peter sudah mati di mata mereka.
Mereka telah menemui terlalu banyak peristiwa rumit serupa pada tahun-tahun ini. Mereka menangani setiap peristiwa dengan cara ini. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap ada sesuatu yang istimewa dengan kasus ini. Di gang sempit, dalam dan gelap, pertempuran berakhir dalam 15 detik. Zhang Tai aman dan sehat. Sebaliknya, dua petarung kuat LV10 yang menghalanginya dan menyatakan untuk mengakhiri pertarungan dalam 15 detik mendapatkan hasil yang menyedihkan. Orang yang memegang pedang ditembus tenggorokan dan jantungnya oleh Zhang Tai. Dia memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan yang tak terbayangkan sebelum meninggal. Dia jatuh dengan lembut karena dia tidak tahu bagaimana mungkin orang antara LV8 dan LV9 ini bisa tiba-tiba melepaskan pedang Qi yang begitu kuat, FCK. Pembunuh itu bersumpah sebelum mati. Sebenarnya, dia mungkin tidak tahu harus bersumpah pada siapa saat ini. Leher pembunuh lainnya dicubit oleh Zhang Tai sementara dia berjuang seperti bebek Mandarin yang lemah dan tercekik. Karena dipaksa menempel ke dinding, maka ia perlahan-lahan diangkat oleh tangan Zhang Tai. Bagi Zhang Tai, petarung LV10 yang kuat tidak lebih kuat dari para polisi yang baru saja dia bunuh. Zhang Tai menyaksikan pembunuh ini dalam genggamannya saat dia memicu Soul Capture Skill, sebuah metode misterius dari kuil jiwa berdarah di negara Taixia, sekaligus. Dalam sepersekian detik, mata Zhang Tai tampak seperti dua lumpur misterius yang berputar, dan langsung menyedot kesadaran petarung LV10 itu. Petarung itu perlahan-lahan menghentikan perjuangannya sementara tatapannya yang menyakitkan berangsur-angsur berubah menjadi senyuman yang kaku. Zhang Tai melonggarkan cengkeramannya sementara. Pembunuh itu berdiri di depan Zhang Tai seperti boneka dengan senyuman konyol dan aneh. "Siapa namamu?" Zhang Tai bertanya dengan tenang. "Aral, apakah Rain mengirimmu ke sini?" "Tuan muda mengirim saya ke sini." "Siapa tuan mudamu?" "Lip Angus." "Apa statusnya?" "Putra Presiden Federasi Komersial Bebas." Posisi Cis pertama klan Angus di masa depan. Zhang Tai terkejut ketika dia akhirnya memahami status ketergantungan Rain. Dengan ketergantungan yang begitu kuat, tak heran Rain berani bersikap agresif di Upton City. Kekuatan klan Angus setidaknya bisa menduduki peringkat 3 teratas di seluruh Federasi Komersial Bebas. Namun, sekarang lawan bermaksud membunuhku, aku hanya bisa mengeksekusi mati-matian. Karena mereka ingin membunuh saya, mereka harus bersiap untuk dibunuh. "Di mana Lip?" Zhang Tai bertanya dengan Qi yang mematikan. "Tepat di Star Manor." "Dia menunggu kepalamu." "Di mana Star Manor?" "Nomor 16 Avenue Weld, Kota Timur Atas, Upton." "Apakah ada pembangkit tenaga listrik di sana?" "Tuan muda memiliki pengawal. Seorang jenderal pertempuran bintang 5 LV13. "Apa kekuatan tempur tuan mudamu?" "LV11. "Di mana Rain?" "Di mana dia selalu berada di malam hari?" "Dia baru saja menjalin hubungan dengan seorang wanita simpanan di kota Upton. Dia akan selalu tinggal bersama wanita simpanan itu pada malam hari. Beritahu aku alamatnya." Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dengan cepat, Zhang Tai memberikan penilaian umum terhadap lawannya. Dia tidak langsung bergerak, sebaliknya, dia hanya memperhatikan Aral. "Bawakan aku semua barang bagusmu dan milik pasanganmu." Zhang Tai telah membentuk kebiasaan baik untuk mengumpulkan barang rampasan setelah pertempuran sejak dia bergabung dengan perkemahan darah besi. Aral kemudian membuka kancing tas penyimpanan dan kalungnya dengan bodohnya sebelum berjalan ke arah rekannya yang telah dibunuh oleh Zhang Tai dan mengambil tas penyimpanan dan pedang panjang pria. Setelah itu, dia menyerahkan semuanya kepada Zhang Tai bersama dengan cakar besinya yang tampak aneh. Setelah menimbangnya sejenak, Zhang Tai melemparkan semuanya ke kastil besi hitam. "Oke, kamu bisa bunuh diri sekarang." "Cepat." Aral lalu mengangguk sambil tersenyum bodoh. Setelah itu, dia memukul keningnya, membuat kepalanya rata, mengeluarkan otaknya. Setelah itu, dia duduk di gang. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menerapkan metode misterius Soul Capture Skill pada orang yang masih hidup. Melihat pria itu melakukan bunuh diri secara langsung, Zhang Tai merasakan jantungnya berdebar kencang, betapa mengerikannya keterampilan menangkap jiwa ini. Sebelum meninggalkan kota Upton, Zhang Tai tidak ingin membeberkan kedua mayat tersebut ke publik jika terjadi kewaspadaan lawan. Oleh karena itu, dia melemparkan kedua mayat tersebut ke dalam Abyss of Chaos. Setelah itu, dia menghilang dalam kegelapan secepat angin sekali lagi. Jika sebelumnya, Zhang Tai tidak akan begitu saja membeberkan keberadaan kastil besi hitam seperti kali ini, namun, setelah memiliki kesadaran sang ksatria, kemampuan penginderaan dan perseptifnya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan dan tinggi. Ia bisa dengan jelas mengetahui apakah ada seseorang di sekitarnya atau mengintipnya dari jauh. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi lebih percaya diri saat menggunakan fungsi Castle of Black Iron. Kedua orang yang tewas itu tidak akan pernah tahu bahwa tempat pertemuan pun dipilih oleh Zhang Tai. Ketika Zhang Tai hendak menangkap dua antek, mereka menyerahkan diri kepadanya secara sukarela. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan sopan. Setelah meninggalkan istana, Rain kembali ke apartemen majikannya. Saat ini, semua polisi di kota Upton telah dikerahkan untuk mencari pembunuh itu.
Semua rasa frustrasi, rasa sakit dan ketakutan yang dideritanya hari ini akhirnya berubah menjadi kekuatan pendorongnya untuk menunggangi majikannya. Didorong oleh emosi yang kuat dan keterampilan cekatan majikannya, pengalaman pertama Rain tiba dengan sangat cepat. Setelah ledakan dahsyat, Rain membaringkan tubuh wanita itu saat dia merasa berpikiran kosong. Sampai saat itulah Rain menyadari bahayanya. Sudah waktunya untuk berakhir. Seperti yang sudah saya ketahui terlalu banyak. Selama aku kehilangan nilaiku atau orang itu berpikir lebih bermanfaat bagiku untuk menghilang daripada hidup. Itu akan menjadi hari kiamatku. Rain segera mengetahui situasinya saat ini, karena di mana-mana kacau, selama saya menemukan kesempatan, saya mungkin bisa meninggalkan kota Upton dan orang itu. Selama saya keluar dari sini, berdasarkan kekayaan lebih dari 100.000 koin emas yang saya kumpulkan selama ini. Saya bisa langsung pergi ke benua timur atau benua barat atau mencari tempat asing untuk memulai kembali hidup saya. Apapun itu, ini lebih aman daripada mempertaruhkan nyawaku sepanjang hari di Upton City. Mungkin itu cara orang itu mengendalikanku di penjara hitam kota Upton. Jika saya percaya pada kata-katanya, cepat atau lambat saya mungkin akan terbunuh di penjara hitam kota Upton. Orang itu mungkin berniat membunuhku hari ini, namun, mengingat jika dia langsung membunuhku, dia mungkin akan mengecewakan banyak pengikutnya. Oleh karena itu, dia menunda rencana tersebut dengan alasan kekosongan di penjara hitam. Berdasarkan pemahamanku, pria itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua kepada siapapun selama ini. Semakin banyak Rain berpikir, semakin dia merasa kedinginan. Semakin banyak keinginan terlintas di benaknya. Tiba-tiba, dia merasakan tangan wanita yang sedang menggodanya di bawah itu menjadi kaku. Di saat yang sama, wanita itu langsung mengubah wajahnya yang memerah menjadi pucat saat dia melihat punggungnya dengan ekspresi ketakutan. Saat itu, Rain merasakan Ki mematikan dari tulang punggungnya. Sebelum wanita itu menjerit, Rain sudah menutup mulutnya dan mematahkan lehernya dengan suara retak. Wanita itu tidak pernah membayangkan dirinya bisa dibunuh oleh pria yang baru saja bercinta dengannya. Rasanya sepele bagi Rain untuk membunuh seorang wanita. Dia tidak melihat ke belakang, sebaliknya, dia hanya berkata dengan tenang, temanku. Semua uangku ada di lemari di ujung tempat tidurku. Ada lebih dari 1.000 koin emas di sana. Ambil saja semuanya. Aku tidak ingin tahu siapa kamu. Lupakan saja apa yang terjadi malam ini. Hal ini agak memalukan bagiku. Aku tidak akan menyebutkannya kepada orang lain. Karena kamu dapat menemukanku di sini, itu berarti kamu tahu ketergantunganku. Jika sesuatu terjadi padaku, pria itu akan merasa tidak bahagia, maka, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa begitu tegas dan licik, Rain. Tampaknya semua orang yang mengatakan kamu anjing gila tertipu oleh penampilanmu. Selama aku memberimu lebih banyak waktu, kamu mungkin menjadi orang besar. Angka. Setelah mendengar suara ini, seluruh tubuh Rain menjadi kaku. Pada saat ini, dia tidak akan merasa tidak sengaja mendengar suara lain kecuali ini. Dalam imajinasi Rain, pria ini pasti sudah terbunuh atau kabur seperti anjing tersesat. Dia tidak membayangkan orang ini bisa muncul di punggungnya saat ini. Rain perlahan berbalik ketika dia melihat orang yang sama yang dia temui di pub. Yang membuat Rain semakin takjub adalah bagaimana orang ini bisa masuk padahal pintu kamar tidur selama ini dikunci dari dalam. Bagaimana kamu tahu tempat tinggalku? Bagaimana kamu bisa masuk? Rain tergagap saat dia bersandar ke belakang di tempat tidur. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Zhang Tai mencibir. Matilah, sebuah panah halus tiba-tiba muncul di tangan Rain saat dia menekan tombolnya. Cahaya pedang menyala. Dalam sepersekian detik, bautnya pecah berkeping-keping sementara anggota tubuh Rain terpisah dari tubuhnya. Cahaya pedang bahkan sedikit menyentuh tenggorokan Rain dan menghancurkan pita suara Rain. Karena rasa sakit yang luar biasa, Rain berguling dari tempat tidur ke lantai. Rain ingin berteriak keras, namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun saat ini. Dia membuka mulutnya hanya untuk mendengar isak tangis parau seperti embusan patah. Banyak darah segar keluar dari anggota tubuhnya yang patah dengan cepat, menodai area yang luas. Rain memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan memohon, mengharapkan akhir yang cepat. Pernahkah kamu berpikir untuk membalas dendam begitu cepat ketika kamu memotong tangan anak itu dan mengirimkannya kepadaku? Zhang Tai baru saja menyaksikan Rain berguling-guling dan bergerak-gerak di kolam darah. Rain menghabiskan darahnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan akhirnya mati dengan mata terbuka lebar. Beberapa menit kemudian, seekor kumbang hitam terbang keluar dari cerobong asap ruangan itu. Setelah membuat lingkaran di atas sana, dia terbang ke arah timur kota Upton. Seseorang harus teliti dalam membasmi kejahatan.